Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Ya, yang saya hormati Al-Ustadz Dr. Muhammad Ardiansyah, guru-guru Pondok Pesantren At-Taqwa Depok, juga Ustadz Dr. Adian Husaini, juga santri-santri At-Taqwa yang saya banggakan. Alhamdulillah pada sore hari ini kita dapat berkumpul bersama dalam majelis ilmu dan juga bedah buku terbaru dari Al-Ustadz Ardiansyah yang berjudul Petunjuk Jalan untuk Kembali. Ini tentang pemikiran dan sikap ilmiah Imam Al-Ghazali. Ya, alhamdulillah kemarin saya baru saja diberikan bukunya langsung oleh penulisnya ya. Alhamdulillah. Sebelum menuju ke pembahasan bedah buku, mungkin sekilas tentang buku ini. Ini adalah buku yang bisa dikatakan buku lanjutan dari buku Ustadz Ardi yang otoritas Imam Ghazali dalam ilmu hadis. Buku ini intinya membahas tentang 5 permasalahan yang banyak disalahpahami oleh orang tentang Imam Ghazali. Di antaranya itu ada permasalahan otoritas ilmu hadis, itu sebagai ringkasan yang sudah ditulis oleh Ustadz Ardi di buku sebelumnya. Lalu juga ada tentang perang salib, apakah benar Imam Ghazali itu bersikap pasif pada perang salib. Lalu juga ada tentang filsafat, apakah Imam Ghazali itu adalah penyebab kemunduran filsafat, dan lain sebagainya, sampai poin nomor 5, yaitu tentang inti dari, mungkin bisa dikatakan inti, apakah Imam Ghazali itu adalah yang menyuarakan tentang pluralisme agama. Nah, ini yang akan nanti dibahas oleh Ustadz Ardi, kelimanya. Maka langsung saja ya kita dengarkan pemaparan dari Al-Ustadz Ardiansyah, yaitu penulis buku Pemikiran dan Sikap Ilmiah Imam Ghazali. Waktu dan tempat, dan nanti di akhir juga akan ditutup oleh Ustadz Adian. Waktu dan tempat kepada Ustadz Ardi kami persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdullah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri, wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah pada sore hari ini kita bisa berkumpul di Zoom meeting ini untuk sama-sama berdiskusi ya tentang buku yang saya tulis. Buku ini buku kecil saja sebenarnya. Ya, bentuknya juga kecil, tidak panjang pembahasannya. Tapi yang dibahas ini masalahnya tokoh besar. Ya, imam besar, Imam Al-Ghazali, yang memang secara pemikiran itu sudah dikaji oleh banyak orang. Wajar lah ya, karena beliau memang orang besar, sehingga banyak yang mengkaji. Kalau kita tak ada yang mengkaji, karena kita bukan siapa-siapa. Jadi kalau kita tidak ada yang mengkritik itu bukan karena kita hebat, tapi karena memang untuk apa juga mengkritik kita, gitu kan? Tidak ada gunanya juga. Tapi kalau Imam Ghazali itu memang menarik perhatian banyak orang, apalagi beliau dikenal sebagai mujaddid dan ilmunya di berbagai bidang. Kalau kata Syekh Mustafa Al-Maraghi, kalau kita membayangkan seorang ulama, kita menyebut satu ulama,
itu biasanya terbayang satu bidang keilmuan yang paling menonjol dari ulama itu. Misalnya kita menyebut kata nama Imam Syafi'i misalnya, itu yang terbayang di kepala kita itu adalah bidang fikih. Ya, karena memang beliau sangat masyhur di bidang fikih. Dan ini bukan berarti menafikan kemampuan di bidang-bidang yang lainnya. Ketika kita menyebut nama Imam Bukhari, itu yang terbersit di kepala kita pasti hadis. Ya, jadi begitu. Tapi kata Syekh Mustafa Al-Maraghi, kalau Imam Ghazali ini disebut namanya, itu terbayang berbagai macam keilmuan. Ya, di bidang fikih dia memang jadi imam, di bidang kalam dia jadi imam, usul fikih, filsafat, tasawuf, dan bidang-bidang lain, politik, semuanya lah. Makanya kata Syekh Mustafa Al-Maraghi dan banyak ulama juga menyebut memang beliau itu seorang yang ensiklopedi. Ya, jadi ilmunya itu sangat tabahur, ya, melaut. Jadi tidak salah juga kalau seandainya sang guru dulu, ya, Imamul Haramain menjuluki Imam Ghazali ini sebagai Bahrun Mughriq. Ya, Bahrun Mughriq itu artinya lautan yang menenggelamkan. Kita tahu bagaimana lautan itu sifatnya ya luas, dalam, tenang. Tapi kalau orang yang macam-macam ya bisa tenggelam dia, ya, oleh lautan itu. Makanya Imam Ghazali ini memang meskipun hidupnya sudah lama, kajiannya belum berhenti sampai hari ini. Dan apa yang saya bahas dalam buku ini, sebenarnya secara umum banyak yang sudah membahas juga di beberapa buku. Kalau boleh dibilang, buku saya ini adalah berusaha untuk mengumpulkan apa yang sudah ditulis oleh para penulis sebelumnya. Saya coba himpun supaya kawan-kawan bisa lebih mudah lah mencarinya, memahaminya, dan jadi tidak berceceran ya di mana-mana gitu kan. Ada banyak sumber, saya coba kumpulkan, nanti tinggal dilihat saja. Karena Imam Ghazali itu bukan sosok yang baru kemarin sore muncul. Jadi tentu saja sepanjang hampir 1000 tahun ini sudah terlalu banyak orang yang mengkaji beliau. Jadi dari 5 bab yang ada di buku saya ini, bab 1 sampai bab 4 boleh dibilang saya melengkapi kajian sebelumnya. Nah, untuk yang kelima, bab 5 ini memang mungkin setahu saya kayaknya belum ada yang menulis. Jadi khusus bab 5 saja yang saya menulis. Belum mengambil dari sumber yang lain. Karena saya langsung mengkaji dan sekaligus menjawab tulisan yang beredar tentang Imam Al-Ghazali. Yaitu tentang pemikirannya yang dianggap oleh seorang kiai mengusulkan ide pluralisme agama. Nah, itu saja ya. Nah, jadi saya kalau boleh singkat, itu. Ini saya coba bagi slide lah supaya lebih jelas menggambarkan isi buku saya. Ya, nanti bisa kita diskusikan. Nah, ini bukunya. Nanti saat tadian insya Allah akan menambahkan, akan memberikan pandangan-pandangan beliau juga, dan buku beliau, ya, buku guru saya ini juga salah satu jadi rujukan dalam tulisan kali ini, khususnya dalam pembahasan perang salib. Ya, karena saya banyak juga mendapat manfaat dari buku Ustaz Adian, ya, tentang pembahasan perang salib. Nah, jadi ini yang tadi saya sebutkan, bahwa dari pandangan-pandangan yang ada, boleh dibilang ada kritik atau pandangan lah, mungkin lebih tepat kalau untuk yang kelima. Imam Ghazali dianggap pertama tidak paham ilmu hadis, dan sampai hari ini masih ada yang berpandangan seperti itu. Bahkan ada yang ikut ikut diskusi dengan saya beberapa waktu lalu kajian, terus dia nanya masih gitu kan, benar nggak ada yang bilang Imam Ghazali tidak paham ilmu hadis? Saya nggak jawab panjang, saya bilang antum beli buku saya saja. Gitu. Jadi berarti dia mungkin belum pernah baca buku saya, sehingga harus masih bertanya lagi. Tapi kalau yang sudah baca buku saya, insya Allah dia sudah jelas lah. Ya. Dan ini bukunya sudah terbit dua kali cetakan ya. Yang pertama itu yang warna biru. Ini cetakan pertama. Alhamdulillah sudah habis. Kemudian cetakan kedua sudah ada lagi dengan isi yang lebih tebal, dengan beberapa tambahan dan penyesuaian yang saya tambahkan lagi. Alhamdulillah ini buku mendapat respon yang cukup baik dari banyak pihak.
bahkan sampai negeri jiran, beberapa kawan di sana, guru-guru kami di sana juga mengapresiasi apa yang saya sampaikan dalam buku ini. Sehingga bisa terus ya, mudah-mudahan kalau ini cetakan keduanya habis, bisa naik cetakan ketiga lagi nanti. Ya, mungkin saya beri tambahan beberapa pandangan lagi mungkin yang baru saya temukan. Ya, nah kemudian masalah, jadi dikatakan Imam Ghazali kedua tidak berjihad, ya, tidak aktif, tidak peduli. Padahal waktu itu beliau hidup di masa perang salib. Ya. Kemudian yang sampai hari ini juga kita masih dengar Imam Ghazali dianggap sebagai orang yang menghancurkan filsafat. Ya, sampai hari ini tuh masih kita dengar bahwa kenapa di Islam ilmu filsafat itu tidak maju? Ya karena Imam Ghazali salah satunya yang menghancurkan filsafat. Jadi umat Islam itu tidak lagi kedengeran kayak dulu gitu ya, keilmuannya khususnya di bidang-bidang filsafat. Kemudian yang keempat, ada yang mengkaji tentang Imam Ghazali bahwa Imam Ghazali pernah mengalami skeptik, keraguan yang sangat parah, ya, boleh dibilang gitu. Sampai bahkan ada yang menganggap Imam Ghazali ragu sampai seperti sofis, ya, meragukan banyak hal, sampai kehilangan keyakinan dan sebagainya. Nah, apakah benar keyakinan Imam Ghazali hilang, ragunya sampai seperti sofis? Nah, ini juga menarik karena memang sumber utama dari kajian ini sebenarnya adalah autobiografi yang beliau tulis sendiri, yaitu Al-Munqiz Minad Dhalal. Jadi kalau seandainya itu dibaca dengan sungguh-sungguh, sebenarnya itu menggambarkan perjalanan hidup Imam Ghazali yang sangat menarik. Tapi memang kalau tidak dipahami dengan baik, bisa jadi ya anggapannya begitu, bahwa Imam Ghazali itu pernah ragu sampai ke tingkat yang puncak, bahkan kehilangan keyakinannya kepada semuanya. Nah, padahal seperti apa hakikatnya? Nah, ini yang ingin kita bahas, dan saya sudah tulis di buku saya. Kemudian yang terakhir ini adalah tulisan orang Indonesia, ulama, seorang kiai di Jawa Barat nulis buku. Beliau bilang bahwa Imam Ghazali itu salah satu maha guru pencerahan dalam pluralisme agama. Nah, saya punya buku itu udah lama, saya baca. Udah lama sebenarnya pengen nulis, tapi belum sempat. Saya pikir udah saya gabungin di sini saja. Jadi nanti kita lihatlah bagaimana pandangannya. Kok bisa sampai beliau menganggap Imam Ghazali itu seorang imam yang mengajarkan pluralisme agama. Apakah seperti itu? Nah, kita akan lihat faktanya langsung dari karya Imam Ghazali. Ya, jadi beliau merujuk pada karya itu, saya pun merujuk lewat karya itu. Jadi bukan sekedar menjawab kritik asal saja, tapi saya buktikan dengan data yang ada sebenarnya. Ya, oke. Pertama, kalau kita baca tentang hadis, ini udah sering juga saya sampaikan di beberapa kali kajian, beberapa kali diskusi ya dengan kawan-kawan. Sebenarnya kan ketika berkaitan dengan ilmu hadis Imam Ghazali ini pasti berkaitan dengan karya fenomenalnya yang namanya Ihya Ulumuddin. Nah, sekarang kalau kita pengen kaji betul, ya kita harus pelajari dulu kitab Ihya-nya ini dengan baik. Kita kaji lagi. Nah, sampai hari ini masih terus. Dan kalau boleh saya rekomendasikan kepada kawan-kawan, kalau pengen beli kitab Ihya itu yang terbaik itu cetakan dua ini. Kalau yang beredar banyak tuh biasanya hanya 4 atau sampai 5 jilid saja. Kalau yang ini, 2 cetakan ini adalah cetakan terbaik yang ada hari ini. Yang pertama yang 10 jilid ini adalah kelebihannya ada di tahqiq. Ya, tahqiqnya karena menurut pentahqiqnya ini diambil dari 20 manuskrip Ihya. Sehingga ini luar biasa pentahqiqnya. Ya, ada 10 jilid dan ini mungkin versi Ihya paling banyak sampai hari ini, terbit sampai 10 jilid. Ya, pentahqiqnya juga banyak dan alhamdulillah saya pernah dikasih kitab ini langsung oleh pentahqiqnya. Jadi pentahqiqnya ada banyak, ada tim gitu ya. Nah, salah satu tim pentahqiqnya memberikan saya hadiah 10 kitab ini. Nah, kemudian yang terbaru ini terbitan Darul Faiha itu 6 jilid. Kalau yang 10 jilid tadi itu terbitan Darul Minhaj. Ya, tahqiqnya banyak. Dan kalau yang Darul Faiha ini terbitan baru, apa kelebihannya? Kelebihannya beliau menyertakan takhrij dari 3 muhaddis besar yang memang mengomentari Ihya. Ya, yaitu Imam As-Subki, kemudian Imam Al-Iraqi, dan Imam Az-Zabidi. Itu kelebihan. Jadi kita bisa melihat komparasi penilaian hadis dari para ulama itu. Ya, jadi ini boleh nih kalau seandainya kalau ada yang ada rezekinya gitu ya, bolehlah dibeli, bacanya dari sini. Insya Allah akan clear
masalah yang dituduhkan kepada Imam Al-Ghazali. Alhamdulillah saya dua-duanya punya nih kitab ini. Kemarin baru dibawa oleh Ustadz Bana ya, yang baru pulang dari Kairo, Mesir. Sebenarnya di Kairo lagi pameran. Jadi saya titip, tolong beliin kitab yang terbitan Darul Faiha. Nah, akhirnya alhamdulillah sudah sampai dengan selamat dan saya sudah baca juga. Nah, jadi seperti itu yang pertama ya. Nah, kemudian secara singkat saja saya sampaikan, selengkapnya bisa baca di buku saya. Dari Otoritas Imam Ghazali sampai yang di sini ada singkatannya, ringkasannya. Jadi kalau ada yang mengatakan Imam Ghazali tidak paham ilmu hadis segala macam dan kemudian efeknya sampai mengatakan bahwa ya pantas saja karena di dalam Ihya pun banyak hadis palsu. Ya, bahkan ada yang mengatakan Ihya itu gudangnya hadis palsu. Kenapa? Karena Imam Ghazali memang tidak ahli hadis. Ya, sehingga banyak kritik dari dulu sampai hari ini masih banyak kritik. Nah, akhirnya padahal kalau diteliti dengan insaf ya, para ulama sudah mengkaji dan ulama yang mengkaji ini bukan ulama sembarangan. Saya ambil ulama yang 3 tadi yang disebutkan dalam takhrij Darul Faiha, yaitu Imam Tajuddin As-Subki, Al-Iraqi dan Az-Zabidi. Jadi kalau menurut takhrij As-Subki berpandangan nih dalam kitabnya Tabaqatus Syafi'iyah, beliau melihat ada sekitar 900 hadis yang tidak beliau temukan sanadnya. Ya, jadi begitu. Jadi bukan hadis palsu. Beliau tidak bilang hadis palsu. Boleh cek di kitab Tabaqatus Syafi'iyah itu bahwa beliau mengatakan lam ajid laha isnadan. Saya tidak menemukan sanad dari hadis ini. Ada berapa? Di total ada 900. Nah, kemudian di cetakan yang terbaru buku saya coba cari 2 bab pertama lah ya. Itu banyak ditemukan oleh Imam Al-Iraqi. Nah, makanya di takhrij Imam Al-Iraqi itu ternyata menurut penilaian beliau itu tersisa sekitar 300 yang belum ditemukan hadisnya. Nah, bisa dicek. Makanya kenapa dalam banyak cetakan Ihya itu biasanya di footnote-nya ada takhrij dari Imam Al-Iraqi. Ya, supaya bukan untuk mencela tapi justru untuk memberikan petunjuk kepada para pengkaji Ihya bahwa ini ada hadis nilainya, ada yang sahih, ada yang hasan, ada yang dhaif, dan ada yang belum ditemukan sanadnya. Jadi orang tahu tuh banyak sekali. Nah, kemudian pada abad ke-11 ya kalau nggak salah ini Imam Az-Zabidi menulis satu syarah yang sangat tebal yaitu Ithaf Sadatil Muttaqin Syarah Ihya Ulumuddin. Ini ditulis selama 11 tahun oleh beliau. Ya, jadi menulis sangat lengkap, sanadnya lebih lengkap dari yang ditulis Imam Al-Iraqi. Dan beliau menemukan banyak sanad lagi yang tidak ditemukan oleh Al-Iraqi. Jadi sangat sedikit sekali hadis-hadis yang tidak ditemukan sanadnya. Nah, kemudian di era kontemporer ini, Syekh Anas Asy-Syarfawi dan kawan-kawannya, tim pentahqiq Ihya itu, dia mengatakan, dan video ini beredar banyak di YouTube, bisa disaksikan oleh bapak-bapak, ibu-ibu yang ingin tahu, silakan cek saja di YouTube banyak. Menurut kajian beliau, terakhir beliau mengatakan tersisa di Ihya itu hanya 20 hadis saja yang tidak ditemukan sanadnya. Jadi sisanya ditemukan. Banyak sekali. Berarti kalau dilihat dengan komposisi seperti ini, gambarannya kurang lebih begini. Jadi kalau menurut As-Subki, itu ada 20% hadis, ada 900 hadis yang tidak ditemukan, berarti komposisinya 80% ditemukan, dan 20% tidak ditemukan sanadnya. Ini kalau menurut penilaian As-Subki. Jadi artinya dari sini saja, kalau benar penilaian ini, maka yang ditemukan itu masih lebih banyak. Ya, jadi bukan berarti semuanya hadisnya dhaif atau maudhu. Kemudian setelah Al-Iraqi kaji, kan tadi tersisa sekitar 300-an hadis. Nah, berarti sisa hadis yang belum ditemukan hadisnya sanadnya itu ada 6% saja. Ya, kenapa? Karena jumlah hadis dalam Ihya itu banyak jumlahnya. Kalau dengan hadis yang tidak berulang, menurut hitungan Syekh Mahmud Said Mamdouh itu ada 4.848 hadis. Sedangkan menurut ulama yang lain, kalau seandainya dengan hadis yang berulang, bisa 5.000 lebih. Dan jumlahnya ini lebih banyak dari Sunan Ibn Majah dan kitab hadis yang lain. Jadi memang kalau 300 seandainya benar, belum ditemukan, berarti sisa 6% yang belum ditemukan sanadnya. Nah, kemudian ditemukan lagi kan tadi oleh Syekh Murtada Az-Zabidi. Yang lebih dikit lagi berarti bisa lebih kurang dari 6% ini. Nah, kalau kita merujuk pada
tahqiq dari Syekh Anas Asy-Syarfawi yang mengatakan tinggal 20-an hadis yang belum ditemukan sanadnya, berarti hampir 100% boleh dibilang hadis itu ditemukan sanadnya dari berbagai sumber. Gitu ya. Jadi ini ada sisa dikit, meskipun di bawahnya ini mungkin 100%. Jadi hampir 100% sebenarnya ada sumbernya, bukan palsu. Nah, jadi memang sayangnya sampai hari ini masih ada saja yang mengatakan Ihya itu gudangnya hadis palsu. Jadi Imam Ghazali tidak paham ilmu hadis dan yang lain-lain. Nah, makanya coba saya tulis dalam buku yang pertama itu Otoritas Imam Al-Ghazali dalam ilmu hadis. Ya, mudah-mudahan dengan sedikit tulisan saya itu bisa memberikan pemahaman lagi lah buat kawan-kawan yang pernah mendengar tentang isu-isu ini. Ya. Nah, ini adalah salah satu pentahqiq kitab Ihya yang 10 jilid. Saya waktu itu dapat hadiah dari beliau. Ya, sekitar tahun 2015 atau 2016 ya. Saya undang ke Depok, beliau memberikan hadiah ini buat kami. Ya, waktu itu kami punya perkumpulan lah yang mengkaji kitab-kitab Imam Ghazali. Oke, yang kedua isunya adalah tentang perang salib. Imam Ghazali dianggap tidak peduli dengan perang salib. Imam Ghazali tidak aktif, padahal waktu itu umat Islam sedang dibantai dan macam-macam lah. Imam Ghazali tenggelam dengan kholwatnya. Wah, macam-macam tuh tuduhannya tuh, ya, kritiknya. Ya oke. Nah, cuma ada pandangan yang menarik dari Dr. Majid Irsan Al-Kilani. Ini bukunya Hakadza Dhahara Jilu Salahuddin wa Hakadza Adat Al-Quds. Ya, dan kemudian sudah diterjemahkan buku ini oleh Ustadz Asep Sobari yang menjadi judulnya Model Kebangkitan Umat Islam, Upaya 50 Tahun Gerakan Pendidikan Melahirkan Generasi Salahuddin dan Merebut Palestina. Ini buku bagus. Ya, saya juga dapat buku ini waktu kuliah dulu S2. Ustadz Adian menyebut buku ini, tapi dulu cetakan yang pertama warna merah bukunya. Sekarang buku itu sudah habis, masuk cetakan yang terbaru ini dengan warna putih, lebih bagus lagi cetakannya. Dan konon ada tambahan-tambahan lagi dari penulisnya. Waktu itu, sehingga jadi ada edisi revisinya lah tambahannya. Nah, ini buku yang sangat penting untuk memahami posisi Imam Al-Ghazali dalam masalah jihad di masa itu. Jadi kita tidak gegabah menuduh Imam Ghazali itu pasif. Imam Ghazali itu tidak peduli dengan perang salib. Ya, jadi ini buku yang sangat recommended lah untuk dibaca kawan-kawan kalau pengen tahu sikap Imam Al-Ghazali dalam masa perang salib dulu. Apakah Imam Ghazali itu kabur? Apakah Imam Ghazali itu takut? Apakah Imam Ghazali itu tidak peduli? Tidak segitu. Ya, jadi sebenarnya ini kajian yang sangat komprehensif ya tentang masalah perang salib. Biasanya orang ketika perang salib membahas perang salib itu biasanya yang menjadi tokoh kunci utamanya misalnya disebut sosok Salahuddin Al-Ayyubi atau Nuruddin Zangki misalnya sebelumnya. Padahal kalau kita pahami bahwa orang-orang seperti Salahuddin Al-Ayyubi ataupun Nuruddin Zangki itu kan bukan tokoh yang turun dari langit. Bukan tokoh yang begitu saja diutus. Ya. Tapi mereka adalah tokoh-tokoh yang lahir dari pendidikan ulama pada masa itu. Jadi produk pendidikan, boleh dibilang gitu. Nah, Imam Ghazali ada salah satu ulama yang sangat sentral perannya pada masa itu. Bersama ulama-ulama yang lain. Ya, beliau ini adalah pimpinannya lah, boleh dibilang begitu. Sehingga melahirkan satu generasi. Bukan Salahuddin saja, bukan Nuruddin Zangki saja, tapi Salahuddin Al-Ayyubi satu generasi yang hebat. Nah, ini yang kemudian sayangnya menurut Dr. Majid Irsan Al-Kilani itu banyak yang luput ya dari kajian para pengkaji Imam Ghazali. Maka beliau mengatakan dalam buku ini, orang yang menuduh Al-Ghazali memilih jalan sufi yang pasif pada masa perang salib itu keliru. Pandangan seperti itu muncul karena cara berpikir yang parsial, dangkal, dan tidak memahami metode perjuangan Al-Ghazali. Ini kata beliau begitu. Karena beliau memang mengkajinya luar biasa, sangat komprehensif. Ya. Nah, dan itu katanya bisa dipatahkan, atau menurut dia argumen seperti itu bisa dipatahkan dengan apa? Karena faktanya Imam Ghazali itu tidak terus-menerus menarik diri. Ya, jadi jangan dibayangkan Imam Ghazali itu uzlah, ngumpet, terus. Enggak, Imam Ghazali itu kan metodenya kalau di situ dikatakan al-insihab wal-audah. Jadi dia menarik diri dulu dari kancah sosial sementara, tapi kembali lagi untuk memperbaiki. Jadi setelah memperbaiki dirinya, memperbaiki paradigmanya, baru dia memperbaiki umat. Kalau seandainya dirinya sendiri belum baik, gimana memperbaiki umat?
Ya, begitu kan. Kemudian yang kedua, banyak sumber sejarah katanya menyebutkan tekad Imam Al-Ghazali untuk menemui Yusuf bin Tashfin yang dikenal sebagai sultan yang adil di Maroko. Nah, cuma di tengah perjalanan dia dapat kabar bahwa Yusuf bin Tashfin meninggal. Akhirnya dia tidak jadi melanjutkan perjalanan ke sana. Jadi aktif juga beliau. Nah, kemudian beliau punya pengaruh yang besar sampai ke Muhammad bin Tumad, ya, pendiri kerajaan Muwahhidun di Maroko. Dia belajar kepada Al-Ghazali lalu berusaha mengaplikasikan pandangan-pandangan gurunya di Maroko. Artinya kalau kita lihat dari perjalanan ini, Imam Ghazali itu tidak diem, bukan malah ngumpet atau kata orang apa ya, tenggelam dengan zikir-zikirnya, tidak. Imam Ghazali itu bukan tipe sufi yang apa yang senang cuma zikir sendirian aja gitu, enggak. Dia sangat aktif. Apalagi kalau kita lihat karya-karya yang lahir dari tangan beliau semasa itu banyak sekali. Nggak mungkin orang yang pendiam lalu asik dengan zikirnya saja menulis karya yang begitu banyak dan aktif, ya. Dia mengkritik banyak, memberi nasihat dan seterusnya. Dan itu menjadi bukti bahwa Imam Ghazali itu sebenarnya punya peran dalam masa perang salib. Jihad juga. Cuma metode jihadnya berbeda. Nah, itu yang perlu kita pahami supaya tidak gegabah menuduh Imam Al-Ghazali asyik dengan zikirnya sendiri, dengan tasawufnya, tidak. Ya. Nah, kemudian ini menjadi satu metode yang dikembangkan oleh ulama-ulama berikutnya, seperti Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dan murid-muridnya semua, sampai akhirnya kemudian melahirkan satu generasi Nuruddin Zanki, generasi Salahuddin Al-Ayyubi. Ya, seperti itu. Jadi jangan dianggap mereka yang dianggap tokoh seperti Zanki Al-Ayyubi itu adalah tokoh yang lahir begitu saja langsung hebat, tidak. Ada proses panjang. Ya, belum lagi yang saya kutip di buku saya itu ada tentang peran murid-murid Imam Al-Ghazali. Jadi Imam Ghazalinya mungkin tidak sampai lama kan, Imam Ghazali juga umurnya tidak panjang ketika itu kan, wafat. Tapi beliau meninggalkan murid-murid yang hebat. Ya, di mana-mana, di Suriah, di Damaskus tempat dia uzlah ada muridnya yang hebat, ya, Syekh Ali As-Sulami. Dan banyak lagi murid-muridnya yang hebat. Ya, ketemu dengan beliau, belajar, dan kemudian menyebarkan gagasan-gagasan yang penting. Nah, dari situ lahir lagi ya gerakan-gerakan islah yang menggunakan pendekatan seperti Imam Ghazali lakukan. Jadi punya peran yang cukup besar ya untuk melakukan perubahan pada masa itu. Meskipun mungkin Imam Ghazali tidak melihat hasilnya, ya, karena beliau udah keburu wafat, gitu kan. Tapi berkat perjuangan beliau yang dibantu para ulama pada masa itu, beliau bisa melahirkan satu generasi yang hebat yang kemudian bisa merebut kembali Al-Quds, begitu. Nah, kemudian Imam Ghazali juga jangan lupa Imam Ghazali itu melakukan gerakan islah. Ya, ini kajian yang luar biasa ini dari Dr. Majid Irsan Al-Kilani. Mengkaji Ihya, beliau mengatakan bahwa Imam Ghazali dari karya-karyanya kita bisa baca bagaimana Imam Ghazali melakukan gerakan islah dengan melahirkan generasi baru ulama dan pendidik, melahirkan sistem baru dalam bidang pendidikan dan pengajaran, menghidupkan amar ma'ruf nahi munkar, mengkritik penguasa zalim, mengkritik gaya hidup materialisme dan praktik keagamaan yang menyimpang, ya, menyerukan keadilan sosial, memberantas aliran-aliran sesat. Itu luar biasa itu. Dan itu bukan kerja sembarangan. Makanya para ulama boleh dibilang sepakat ijma bahwa mujaddid abad kelima itu Imam Ghazali. Tidak ada keraguan. Dan itu semuanya aklamasi tadi ya, ijma. Jadi semuanya kalau ditanya siapa mujaddid abad kelima? Imam Ghazali. Karena beliau nggak nganggur. Beliau itu bukan tenggelam dengan kholwatnya, tapi melakukan kerja-kerja peradaban seperti ini. Ya, jadi kalau baca buku-bukunya, coba aja baca buku-buku beliau. Itu akan kelihatan betul bagaimana semangat beliau dalam melakukan kerja-kerja peradaban. Ya. Nah, oke, itu yang kedua. Karena yang ketiga adalah tuduhan atau kritik bahwa Imam Al-Ghazali itu menghancurkan filsafat. Imam Ghazali itu adalah dalam Islam. Apalagi ada kitabnya ya, Maqasidul Falasifah, ya, Tahafutul Falasifah. Nah, itu kemudian akhirnya menjadi
bahan. Ini nih gara-gara Imam Ghazali katanya. Jadi sains filsafat dalam Islam tidak maju. Padahal faktanya nggak seperti itu sebenarnya. Kalau kita lihat dalam kitab Tahafutul Falasifahnya Imam Al-Ghazali, Imam Ghazali itu boleh dibilang sangat adil dalam menilai filsafat ya. Jadi tidak semuanya ditolak. Jadi beliau memetakan masalah dengan baik. Ada masalah-masalah yang hanya berkaitan dengan masalah bahasa, ada pandangan dan teori yang memang bertentangan dengan prinsip agama, tapi ada masalah yang tidak bertentangan dengan agama. Ya itu nggak jadi nggak jadi masalah dan tidak gegabah Imam Al-Ghazali itu. Nah, yang menjadi kritik Imam Ghazali adalah pandangan-pandangan para filosof yang berkaitan dengan ini, hal-hal pandangan dan teorinya yang bertentangan dengan prinsip agama menurut pandangan Imam Ghazali. Jadi dari situ saja kita sudah bisa melihat bahwa Imam Ghazali itu sangat adil. Jadi tidak bisa dikatakan Imam Ghazali itu anti filsafat. Ya, apalagi menghancurkan filsafat. Itu sungguh tuduhan yang berlebihan ya. Kalau seandainya dibilang Imam Ghazali menghancurkan filsafat. Nah, kemudian Imam Ghazali membagi lagi dalam kitab yang lain itu ada bahwa filsuf itu ada 3 macam. Ada kalangan dahriyun, materialis, yang kemudian dia katakan ini kalangan zindik. Terus ada kalangan naturalis, tabi'iyun, juga zindik. Nah, itu penjelasannya nantilah di kitabnya langsung ada tuh. Kemudian ada kalangan metafisika, ilahiyun. Ya, filosof metafisika, ilahiyun. Nah, yang menjadi sasaran kritik Imam Ghazali itu adalah para filosof yang ilahiyun ini. Nah, yang kemudian akhirnya Imam Ghazali menulis pandangannya terhadap filosof-filosof yang ilahiyun ini. Ada yang memang wajib dikafirkan, wajib dibid'ahkan, dan ada yang tidak perlu diingkari. Nah, itu yang seperti itu tuh, pandangan adilnya Imam Ghazali. Jadi bukan ditolak semuanya dan bukan diterima semuanya. Ini adalah sikap yang adil dari Imam Ghazali untuk kita ya, supaya kita paham. Nah, ini kemudian Imam Ghazali juga menyebutkan bahwa di bidang filsafat itu ada cabang ilmunya lagi, logika dan politika. Jadi Imam Ghazali itu membagi ilmu filsafat menjadi mana? Apa semuanya? Apakah Imam Ghazali menolak matematika? Apa Imam Ghazali menolak logika? Kan tidak. Ya, bahkan Imam Ghazali sendiri punya kitab logika yang banyak. Ya, ada Mi'yarul Ilmi, ada Mihaqqun Nazar. Jadi banyak sekali itu etika, politika. Nah, kemudian yang menjadi kritik dari Imam Ghazali adalah ditujukan kepada pandangan-pandangan filsafat atau para filosof metafisika ini. Ya, jadi bukan semuanya. Jadi dari cabang filsafat saja Imam Ghazali hanya menyampaikan kritik keras kepada aliran filsafat metafisika ini dari kalangan filosof kita. Nah, kemudian di situ Imam Ghazali masalah yang kategorinya bid'ah dan ada kategorinya kafir menurut Imam Ghazali. Jadi yang 17 itu bid'ah ya, seperti halnya kalangan-kalangan yang keliru yang menyimpang dari Islam. Ada juga memang yang menurut Imam Ghazali itu bisa dinilai kafir. Pertama misalnya keyakinan mereka bahwa jasad tidak dibangkitkan kembali. Pahala dan siksa dirasakan oleh ruh saja. Nah, itu menyebabkan kekafiran kata Imam Ghazali. Kemudian yang kedua adalah tidak mengetahui yang partikular. Nah, ini yang jadi kritik Imam Ghazali. Nah, dan yang ketiga adalah tentang kidamnya alam atau keazaliannya. Jadi ini kritik Imam Ghazali ini di sini. 3 ini yang keras. Ya, tapi sisanya ya tadi ada yang katanya bid'ah, ada yang hanya sebatas ya ada yang diterima, apalagi ketika bicara filsafat etika, nggak ada masalah Imam Ghazali dengan masalah itu. Ya, politika juga begitu. Ya, kita lihat Imam Ghazali juga punya kitab yang berkaitan dengan politika, ya, yaitu Mi'yarul Ulum. Nah, ini yang menjadi kritik Imam Ghazali. Jadi bukan semuanya. Jadi dari cabang filsafat saja Imam Ghazali hanya menyampaikan kritik keras kepada aliran filsafat metafisika ini dari kalangan filosof kita. Nah, kemudian di situ
Nasihatul Muluk, Atibrul Masbuk fi Nasihatil Muluk. Itu sebenarnya adalah pandangan-pandangan politik Imam Ghazali yang memberikan nasihat kepada penguasa pada masa itu. Ya, jadi ini tidak seperti yang dibayangkan oleh orang bahwa Imam Ghazali itu menolak semua filsafat sehingga bisa dikatakan anti filsafat. Tidak begitu sebenarnya, ya. Makanya ada seorang peneliti dari Belanda mengatakan bahwa seringkali dikatakan bahwa Al-Ghazali lah yang menghancurkan filsafat di Timur sehingga tidak bangkit lagi. Namun ini merupakan persangkaan keliru yang tidak didukung oleh sarjana dan realitas yang ada. Jumlah para penuntut filsafat dan guru besarnya setelah masa Al-Ghazali mencapai jumlah ratusan dan malah ribuan. Jadi kalau mau jujur banyak. Jadi bagaimana dibilang Imam Ghazali mematikan filsafat? Orang setelah Imam Ghazali aja banyak masih filosof yang lahir. Ya, jadi ini adalah klaim yang sangat gegabah sehingga meruntuhkan keyakinan sebagian orang mungkin, ya. Nah, ini sebagian filosof di barat. Di barat tuh Maghrib, daerah barat Islam, di Andalus lah lebih tepatnya banyak. Ini beberapa contohnya. Masih banyak lagi. Ya, ini misalnya Ibnu Bajjah, ya, dia nulis kitab Tadbirul Mutawahhid. Ya, ini udah diterjemahin juga nih di bahasa Indonesia nih. Ibnu Bajjah punya kitab banyak. Nah, kemudian Ibn Rushd, ya, Ibn Rushd ini menulis kitab juga, ya, Faslul Maqol. Bahkan Ibn Rushd juga memberikan satu kritik kepada Imam Ghazali lewat tahafut-tahafutnya, ya, yang itu biasa seperti itu. Dalam dinamika pemikiran itu ada kritik, itu biasa. Sepakat atau tidak sepakat itu nggak masalah. Tapi artinya lahir juga seorang filosof pada pasca Al-Ghazali wafat. Ada juga Ibn Tufail, ya, yang terkenal dengan karyanya Hayy bin Yaqzan. Nah, ini juga menunjukkan bahwa Imam Ghazali tidak mematikan filsafat karena masih banyak muncul filosof setelah beliau wafat. Nah, jadi kalau seandainya dibilang Imam Ghazali itu mematikan filsafat kayaknya kurang tepat gitu, ya, karena tidak seperti fakta yang ada. Nah, makanya menurut Prof. Mahmud Hamdi Zakzuk dalam bukunya beliau mengatakan, ini yang berikutnya, maaf, yang keempat. Saya masuk yang keempat sekarang, tentang keraguan Imam Al-Ghazali, ya, di mana orang menganggap Imam Ghazali itu skeptik, ya, mengingkari realitas, seperti sofis, ya, yang tidak percaya kebenaran atau meragukan kebenaran, tidak bisa dicapai, nah, seperti itu. Padahal tidak. Ya, menurut Syekh ini Mahmud Hamdi Zakzuk ini, keraguan yang dibahas Imam Al-Ghazali itu berbeda dengan sikap skeptis. Nah, keraguan menurut Imam Al-Ghazali adalah keraguan yang tidak mengingkari realitas. Berbeda dengan keraguan skeptis. Ya, jadi kalau kita pernah dengar ada sofis, ya, kalangan sofis, ya mereka memang ragu dan menolak kebenaran. Ya, justru kata Syekh Mahmud Hamdi Zakzuk ini, malah keraguan ini berupaya menemukan asas yang meyakinkan dari realitas. Yang meyakinkan dari realitas, yaitu keraguan yang berupaya menemukan realitas mutlak. Jadi bukan ragu seperti sofism, seperti sufastaiyah, yang dibagi menjadi 3 kelompok, ya, al-adriyah, al-indiyah, dan al-inadiyah. Nah, itu ada kelompok itu memang. Jadi mereka itu kalau ditanya tentang kebenaran, ya jawabnya seperti tadi, ada yang bilang saya nggak tahu apakah itu benar atau enggak, ya, karena memang dia nggak percaya. Terus ya kebenaran ada yang dianggap, ya, tergantung menurut siapa. Terus ada juga yang inadiyah, mereka memang membangkang, keras kepala, tidak percaya dengan adanya kebenaran. Pokoknya nggak ada. Kalau Imam Ghazali nggak begitu. Justru Imam Ghazali itu yakin kebenaran itu ada dan bisa dicapai. Nah, cuma caranya ini seperti apa? Nah, itu yang menjadi pembahasan para pengkaji Al-Ghazali sebenarnya. Dan para pakar lain menyebutkan juga begitu. Jadi sebenarnya, ini saya kutip dari bukunya Profesor Osman Bakar, ya. Beliau mengatakan keraguan Al-Ghazali sebagai sebuah krisis epistemologis terhadap akal berlainan dengan krisis kepribadiannya yang kedua, yang merupakan krisis kesadaran dan jiwa. Ya, jadi bukannya skeptik sama sekali, beda lagi. Terus ada Pastor Poggi juga mengatakan begitu, skeptisisme masa muda Al-Ghazali ada suatu yang nyata, tapi hanya bersifat metodologis semata. Jadi bukan hal yang sampai ke ranah spiritual, bukan. Tapi metodenya gimana untuk mencapai kebenaran itu, lewat mana jalannya, kira-kira begitu. Ya. Nah, kemudian ada orientalis lain, ya,
Giuseppe Furlani juga mengatakan bahwa keraguan Al-Ghazali bukan keraguan seorang skeptis, tapi keraguan seorang kritikus pengetahuan. Ini memang mesti baca pelan-pelan nih Al-Munqidh min ad-Dhalal, supaya bisa menjadi jelas bahwa Imam Ghazali itu bukan orang yang meragukan kebenaran, tapi mencari kebenaran ke tingkat yang lebih tinggi. Seperti itu sebenarnya. Maka kata Prof. Osman Bakar dalam bukunya Tauhid and Science, dia mengatakan kami sepakat dengan pandangan para sarjana ini bahwa pada masa krisisnya Al-Ghazali bukan mengalami skeptis filosofis atau religius. Ini bukan, tapi krisis tersebut adalah krisis epistemologis dan metodologis. Al-Munqidh memberi banyak bukti untuk mendukung pandangan ini. Al-Ghazali bukan seorang skeptis filosofis karena ia tidak pernah menentang nilai kepastian metafisik. Ia selalu yakin pada kepastian de jure dari kebenaran. Jadi seperti yang telah kami sebutkan, ia tak pernah mempertanyakan kemungkinan adanya pengetahuan tentang hakikat segala sesuatu. Haqaiqul umur. Jadi Imam Ghazali di kitab Al-Munqidh saja sudah menyebutkan bahwa beliau itu memang orang yang selalu mencari haqaiqul umur, yang memang yakin itu pasti bisa ditemukan. Cuma caranya lewat mana? Itu masalahnya. Metodenya apa? Ya. Nah, kecenderungan alamiah dan intelektualnya untuk mencari pengetahuan itu agaknya merupakan keyakinan pribadinya pada kepastian de jure akan kebenaran. Jadi bukan berarti Imam Ghazali tidak percaya dengan kebenaran. Enggak, Imam Ghazali itu skeptik. Enggak, Imam Ghazali bukan skeptik. Imam Ghazali bukannya bukannya kayak orang-orang sofis tadi ya. Tidak. Tapi dia pengen mencari kebenaran yang sifatnya lebih tinggi. Terus perjalanan intelektualnya memang panjang. Jadi kalau boleh dibilang sebenarnya boleh dikatakan Imam Ghazali itu sebenarnya ingin mencari kebenaran dari tataran ilmul yakin menjadi ainul yakin sampai ke hakul yakin. Ya, jadi begitu. Tapi ini memang panjang nih karena masa-masa pergolakan pemikiran Imam Ghazali itu bukan baru 1 tahun 2 tahun, tapi sejak masa muda. Kalau di dalam Al-Munqidh beliau sendiri mengatakan sejak usia belasan tahun. Ya, beliau itu sudah terus mencari pengetahuan sampai ke dalam-dalamnya. Coba dibaca pelan-pelan itu ya. Jadi Imam Ghazali bilang, saya setiap kali mengkaji sesuatu saya akan kaji sampai dalam. Ketika dia mengkaji kalam, dia memang sampai betul-betul paham kalam. Ketika dia bahas tentang filsafat, dia kaji filsafat sampai benar-benar paham ke akar-akarnya. Ya, dia kaji itu selama 2 tahun, dia diulang lagi setahun, sampai betul-betul dia bisa dan dia urai. Nah, itu makanya Imam Ghazali bukan orang yang asal-asalan aja kalau belajar. Kalau bahasa Ustadz Alwi, itu katanya Imam Ghazali kalau belajar itu kayak orang sampai ke sumsumnya. Jadi benar-benar sampai dalam. Nah, begitu juga ketika Imam Ghazali belajar tentang batiniyah. Batiniyahnya Imam Ghazali itu dipahami dengan baik oleh Imam Ghazali. Coba baca buku Fadhailul Batiniyah. Ya, saya baru dapat buku itu kemarin tuh. Ustadz Bana pulang bawa buku itu dari Mesir. Saya memang pesan, terus saya baca buku itu. Kalian melihat bahwa Imam Ghazali dalam menulis kitab Fadhailul Batiniyah itu sangat persis dengan kitab Tahaffudzul Falasifah. Cuma bedanya adalah beda objeknya saja. Kalau Tahaffudzul Falasifah itu yang dibahas adalah pemikiran para filosof. Sementara dalam kitab Fadhailul Batiniyah itu yang dibahas adalah kelompok Batiniyah, ya, Syiah Batiniyah. Dan diurainya persis, adil betul. Dijelaskan dasar-dasarnya mazhab mereka begini-begini sampai dibagi lagi mana yang bisa masuk kategori kafir, mana yang bisa dikatakan bid'ah dan seterusnya. Jadi tidak sederhana dan ditutup dengan nasihat kepada penguasa ketika itu. Ya, jadi Imam Ghazali ini sangat adil. Dan ketika mengkaji tasawuf, Imam Ghazali bukan hanya dari kitab-kitabnya. Ya, di dalam Al-Munqidh pun mereka dikutip oleh Imam Ghazali, para sufi sebelumnya. Ya, Imam Ghazali mengutip pandangan-pandangan Abu Thalib Al-Makki, Al-Harith Al-Muhasibi, Al-Junaidi Al-Baghdadi. Dia sebutkan bahwa dia udah baca, dia udah pahami, dia udah kuasai teorinya gitu ya. Tapi dia bilang ada lagi yang belum tercapai oleh saya, sisanya adalah yang hanya bisa dicapai melalui dzauq dan suluk. Jadi itu kata Imam Ghazali. Makanya Imam Ghazali kemudian memasuki lagi arena itu. Ya, dia dalami. Jadi belajar tasawufnya bukan hanya sekedar lewat teori,
bukan lewat buku, tapi lewat suluk, lewat dzauq, ya, lewat merasakan langsung pengalaman-pengalaman yang dilakukan oleh para sufi yang benar. Nah, itu sampai makanya beliau bisa meraih yang namanya hakul yakin. Ya, jadi bukan hanya sebatas ilmu yakin, tapi keyakinannya itu sudah sampai hakikat yang dia rasakan seperti itu. Ya. Nah, ini tentang keraguan Imam Al-Ghazali. Dan yang terakhir dari 5 bab itu, nah ini bab yang boleh saya bilang mungkin saya belum menemukan pembahasan sebelumnya tentang ini. Jadi saya awalnya baca buku ini, saya melihat judul buku ini tertarik juga karena di situ menyebutkan mengaji pluralisme kepada Maha Guru Pencerahan. Ya, di situ yang pertama disebut tokohnya Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Ya, terus ada tokoh lain lagi. Siapa nih? Ibn Rushd ya kalau nggak salah. Terus Muhyiddin Ibn Arabi dan yang lain-lain lah. Nah, saya baca tuh buku itu. Ini buku ini terbitan tahun 2011. Nah, panjang lah nanti kalau mau silakan di buku saya sudah saya sampaikan. Nah, ini antara lain pandangan-pandangan Kiai Husain Muhammad. Nah, Kiai Husain Muhammad ini adalah pendiri Fahmina Institute di Cirebon. Ya, beliau ini memang kecenderungannya senang dengan pluralisme. Ya, jadi mendukung pandangan pluralisme agama. Nah, beliau dalam buku ini buku ini sebenarnya adalah kumpulan catatan pengajian Ramadan. Menurut pengakuan beliau begitu. Jadi waktu itu ada pengajian Ramadan, biasalah di pesantren-pesantren tradisional itu kan suka ada khataman kitab, kajian Ramadan gitu kan. Kemudian dibukukan. Ya, beliau bikin paper gitu, bikin makalah dari buku-buku yang dikaji. Antara lain buku yang dikaji itu adalah Faisalut Tafriqah karya Imam Al-Ghazali. Nah, cuma dia mengelaborasi dan coba memahami begini apa yang tertulis di Faisalut Tafriqah itu. Dia mengatakan misalnya di buku ini halaman 106, sampai di sini kita melihat imam besar ini sedang berusaha menawarkan gagasan pluralisme, inklusivisme, dan liberalismenya. Nah, ini kan pandangan dia sendiri, ini pandangan pribadi beliau. Meskipun di tempat lain, dia sepertinya menolak gagasan ini. Menurut 5 bentuk takwil itu, dia ingin menghargai semua pandangan orang apapun latar belakang, pikiran, dan mazhabnya. Dia ingin melakukannya sedemikian rupa, sehingga tidak satu pun dari mereka dengan gegabah bisa disebut kafir. Bahkan boleh jadi juga ini berlaku terhadap pandangan pemeluk agama-agama lain. Nah, ini pandangan beliau pribadi nih terhadap Imam Ghazali. Nah, apa benar Imam Ghazali itu menawarkan gagasan pluralisme? Nah, ini yang ingin kita jawab. Nah, apakah benar Imam Ghazali itu tidak gegabah menyebut kafir? Ya, bahkan terhadap pemeluk agama lain. Nah, itu yang ingin kita buktikan. Ya, kemudian dalam halaman yang lain, halaman berikutnya atau baris berikutnya, dia mengatakan pada halaman lain dari kitab ini, Al-Ghazali memberi apresiasi terhadap orang lain, dalam tanda kutip maksudnya pemeluk agama lain, dengan mengatakan sesungguhnya rahmat Allah meliputi bangsa-bangsa kuno, al-umamus salifah gitu ya. Sesungguhnya kebanyakan umat Nasrani Roma dan Turki pada masa ini memperoleh rahmat Tuhan. Ini kata dia ngutip kata-kata Imam Ghazali dalam kitab Faisalut Tafriqah itu. Nah, ini kitabnya nih. Kitab Faisalut Tafriqah Bainal Islami wa Zandaqah. Ini karangan Imam Ghazali yang ditulis pasca Ihya. Jadi kitab ini adalah sebenarnya kalau kita lihat sejarahnya, kitab ini ditulis oleh Imam Ghazali sebagai respon karena Imam Ghazali sendiri dikafirkan oleh orang Islam yang waktu itu. Jadi waktu itu umat Islam tuh ada konflik internal boleh dibilang antara ada orang-orang yang fanatisme mazhabnya luar biasa. Khususnya waktu itu kalangan Hanabilah dengan Asy'ariyah dengan Mu'tazilah dan begitulah. Jadi masing-masing mereka itu saling mengkafirkan. Ya, makanya setiap ada yang beda sedikit saja dikafirkan. Termasuk Imam Ghazali kena sasaran juga. Imam Ghazali dikafirkan karena ada beberapa pandangannya yang berbeda dengan para ulama sebelumnya. Ya, sehingga dianggap Imam Ghazali kafir gitu. Cuma Imam Ghazali santai saja. Ya, mau dibilang kafir beliau nggak marah gitu kan. Udahlah, akhirnya dia nulis kitab ini, Faisalut Tafriqah Bainal Islami wa Zandaqah. Makanya bahasanya pun lebih kalem ya. Ketika itu ini udah selesai nulis Ihya nih. Disampaikan. Nah, kalau kita lihat dari judul kitab ini saja, sebenarnya ini udah jelas bahwa Imam Ghazali itu bukan penganut atau lagi penggagas pluralisme. Judulnya saja sudah jelas, Faisalut Tafriqah.
pemisah yang membedakan antara Islam dan zindik. Orang zindik itu kan orang kafir. Kalau orang yang pluralis itu kan nggak mau istilah begitu, nggak mau ada istilah term kafir, nggak mau dia. Nah, Imam Ghazali dari judul kitab ini saja sudah menunjukkan sikapnya bahwa Islam itu beda dengan zindik. Islam itu beda dengan kafir. Ya, jadi bagaimana bisa dikatakan Imam Ghazali seorang penggagas atau menawarkan ide pluralisme? Nah, itu sebenarnya masalah yang pertama tuh ya. Jadi kita nggak usah ngelihat dalamnya dulu gitu ya. Lihat judul kitabnya saja sudah memberi gambaran yang sangat jelas tentang sikap Imam Ghazali. Nah, supaya nggak penasaran, kita baca dalamnya. Nah, Imam Ghazali dalam kitab ini nulis, ya, saya nggak bahas semua lah ya, panjang. Di sini Imam Ghazali bilang, fal yahudiyu wan nasraniyu kafirani litakdzibihimur rasul. Yahudi dan Nasrani adalah kafir. Itu karena apa? Mereka mendustakan Rasulullah SAW. Jadi jelas, tegas. Jadi kalau orang-orang pluralis kan nggak mau menyebut orang yang beda agama itu kafir. Ya, nggak boleh itu kafir. Ya. Nah, Imam Ghazali tegas nulis. Tentu bukan sengaja, bukan tanpa alasan, tapi dengan alasan yang sudah disampaikan. Takdzibur Rasul. Jadi kalau kata Imam Ghazali sebenarnya, kata Faisal Tafriqo inilah yang membedakan antara umat Islam dan orang kafir. Kenapa? Bedanya adalah mereka takdzib. Mereka itu mendustakan Rasul. Nah, sementara orang Islam dengan mazhab yang ada itu, apakah Hambali, Asy'ari, Mu'tazili, itu tidak ada yang mendustakan Rasul. Tidak ada. Semua percaya dengan Rasul, percaya kepada Nabi Muhammad, ya, percaya kepada hadisnya apa yang disampaikan, ya. Kalau dalam bahasa hadis ini dikatakan percaya kepada khobar, percaya kepada mukhbir. Nah, cuma metode memahami khobar itu beda-beda pendekatannya. Makanya ada metode yang disampaikan tadi itu, yang menurut dia itu Pak Kiai Hussein bilang itu tawaran untuk memahami supaya tidak mengkafirkan orang. Padahal itu tidak berlaku untuk orang-orang di luar Islam. Itu metode untuk memahami sikap orang Islam, ya, supaya tidak mudah mengkafirkan sesama. Jadi kalau orang luar Islam nggak usah pakai diomongin metode itu, ya, karena memang mereka sudah kafir. Kok dibilang kafir? Karena takzib. Masalahnya mereka itu mendustakan Rasul. Mereka nggak percaya Nabi Muhammad. Bagaimana mau dikatakan dia Muslim? Nah, kemudian dalam kitab lain kita rujuk ke kitab yang lain, Al-Iqtisad fil I'tiqad, yang lebih tegas lagi nih. Dikatakan al-aslul maqtu' bihi anna kulla man kadzdzaba Muhammadan sallallahu alaihi wasallam fahuwa kafirun ay mukhalladun fin nari ba'dal mauti. Jadi kata beliau, pokok keyakinan yang dipastikan bahwa setiap yang mendustakan Nabi Muhammad SAW maka dia kafir. Maksudnya dia kekal di neraka setelah mati nanti. Imam Ghazali punya pandangan luar biasa, bukan pluralis. Jadi tegas, ini hal yang qat'i ini. Pokoknya yang mendustakan Nabi, nggak percaya Nabi, kafir. Ya, jadi memang sebutannya begitu. Ya, tapi bukan berarti kita dengan seenaknya manggil mereka fir, bukan begitu. Ya, bukan. Tapi kalau ditanya mereka Muslim atau kafir, ya kafir. Kalau mereka tidak mempercayai Nabi Muhammad, tidak beriman kepada Nabi Muhammad, mereka kafir. Jadi kalau mereka percaya, ya tidak kafir. Ya, adapun memahami berita yang disampaikan oleh Nabi Muhammad, nah itulah ada perbedaan di kalangan umat Islam. Nah, makanya Imam Ghazali sebenarnya ini adalah usaha yang baik. Jadi Imam Ghazali agar sesama Muslim itu tidak mudah mengkafirkan saudaranya. Ya, yang Hambali jangan mengkafirkan yang Asy'ari, yang Asy'ari jangan mengkafirkan yang Hambali, yang Asy'ari jangan mengkafirkan yang Mu'tazili, yang Mu'tazili jangan mengkafirkan yang Asy'ari. Begitu sebenarnya. Jadi bukan untuk membuat orang yang di luar Islam itu dianggap Muslim. Ya, itu enggak ada. Nah, kemudian masih di Al-Iqtisad. Karena ini berkaitan nih pembahasannya. Makanya saya perlu merujuk ke kitab-kitab yang lain juga. Bahkan di sini Imam Ghazali mengatakan pendustaan Yahudi dan Nasrani itu masuk tingkat pertama. Ar-rutbatul ula takdzibul Yahudi wan Nasara wa ahlil milali kullihim minal majus wa abadatal authan wa ghairihim. Fatakfiruhum mansusun alaihi fil kitabi wa mujma'un alaihi bainal ummah. Kata Imam Ghazali, tingkat pertama adalah pendustaan Yahudi dan Nasrani. Begitu juga pengikut aliran lainnya.
seperti Majusi dan para penyembah berhala dan sebagainya. Pengkafiran mereka sudah dinyatakan secara nas Al-Qur'an. Mansus, laqad kafaral ladzina qalu innallaha tsalitsu tsalatsa. Itu mansus. Jelas. Ya, laqad kafaral ladzina qalu. Nah, seterusnya itu udah jelas tuh, lafaznya itu nggak usah pakai banyak takwil lagi, udah mansus. Ya. Dan sudah menjadi ijma, kesepakatan ulama umat Islam. Jadi ketika ada orang mengatakan dia orang luar Islam itu tidak kafir, berarti sudah melawan ijma dan menolak nas. Nah, itu bahaya itu. Hati-hati. Nah, terus pandangan Imam Ghazali tentang orang Romawi. Yang tadi dikatakan, Imam Ghazali bahkan mengatakan orang Romawi dan Turki itu mendapat kasih sayang. Benar nggak sih? Nah, sekarang begini, sebenarnya pandangannya itu panjang, tidak sederhana yang disampaikan oleh Kiai Husain Muhammad tadi. Jadi yang dikatakan, dan waktu itu dia bilang, itu kan Romawi dan Turki pada masa itu. Bukan hari ini ya, pada masa itu. Yang mungkin secara geografis belum tersentuh Islam ke sana. Jadi makanya kata Imam Ghazali, ini ada 3 kelompok orang itu ya. Ada yang belum pernah mendengar nama Nabi Muhammad sama sekali. Nah, ini kelompok ini masuk golongan apa? Ma'dzurun, dapat dispensasi. Kenapa? Karena mereka gimana mau beriman? Karena mereka belum tahu, belum pernah dengar. Nah, ini kan berarti kalau dalam masalah akidah dikatakan lam tablugh hubud dakwah. Jadi belum sampai dakwah kepada mereka. Nah, kalau belum sampai dakwah kepada mereka ya nggak bisa dikatakan mereka nggak selamat. Ya kan? Belum sampai dakwah kepada mereka. Dan zaman itu jangan disamakan dengan zaman kita hari ini. Nah, kedua, katanya mereka yang sudah mendengar informasi Nabi Muhammad, namanya, sifat-sifatnya, mukjizatnya karena kedekatan geografis dengan negara Islam, kaum muslimin. Tapi terus dan mereka sudah berinteraksi dan mereka nggak percaya. Nah, ini mereka masuk kategori yang kekal, al-mukhalladun, ya. Nah, yang ketiga ada lagi mereka yang sudah mendengar nama Nabi Muhammad tapi belum mendengar sifat-sifatnya dan pengutusannya. Namanya udah tapi sifatnya belum, atau sejak kecil mereka mendengar informasi yang salah bahwa Nabi Muhammad itu pendusta, nanti ada orang pendusta namanya Muhammad, ngaku-ngaku nabi dan seterusnya lah ya. Jadi informasinya sampai, tapi salah informasi yang disampaikan. Nah, Imam Ghazali, nah ini sama dengan kelompok yang pertama. Kenapa? Karena dia meskipun dapat informasi, tapi informasi yang diterimanya salah. Jadi masih kategorinya ma'dzur, gitu ya. Nah, kemudian, oke, sedikit lagi nih ya. Makanya kalau dalam pandangan Imam Ghazali bilang gini, orang dalam konteks umat lain, jika dia sudah mendengar secara mutawatir kabar tentang kemunculan Rasul, sifat-sifat dan mukjizat yang luar biasa, membelah bulan, bertasbih, dan seterusnya gitu ya, dan mereka tidak mampu menandinginya, kemudian dia mangkir dan berpaling, serta tidak mau merenung dan tidak pula membenarkannya, maka dia termasuk orang yang ingkar, mendustakan, dan dia pun termasuk kafir. Ya, jadi kalau orang dulu pun, kalau seandainya begini modelnya, dia kafir. Apalagi orang hari ini. Ya, orang yang di Turki, Roma hari ini, itu khabar mutawatir tentang Nabi udah sampai ke sana. Kita hidup ini di era hari ini udah nggak dipisahkan oleh apa-apa. Kita bisa pakai Zoom ini, bisa seluruh dunia gabung. Jadi sebenarnya berita itu udah banyak. Bahkan yang nulis tentang Nabi Muhammad itu bukan cuma orang Islam. Yang nulis tentang sejarah hidup Nabi itu orang orientalis juga banyak. Ya, jika berita itu sudah sampai. Ya, sehingga bisa dikatakan ya sulit lah kalau dibayangkan bahwa mereka juga tidak sampai dakwah kepada mereka. Ya, kecuali mungkin orang-orang yang memang nggak tersentuh sama sekali, di hutan nggak ada orang itu. Ya mungkin ya, tapi apa ya ada gitu kan. Nah, kemudian selanjutnya Imam Ghazali bilang, selanjutnya katanya orang yang sudah mendengar berita tentang Nabi Muhammad harusnya, kata Imam Ghazali, memiliki motivasi untuk mencari informasi yang jelas dan benar. Ini Imam Ghazali belum selesai nih pandangannya nih. Jika mereka abai, lebih mencintai dunia, tidak khawatir dengan urusan agamanya, mereka juga bisa termasuk kafir, kata Imam Ghazali. Bahkan kalau orang sudah punya motivasi tapi nggak bergerak juga, dia bisa kafir juga. Ya, jadi sebenarnya harus apa? Jadi boleh dibilang bukan hanya sekedar menunggu saja, cari hidayah itu, cari tahu. Ya. Jadi adapun umat terdahulu yang bergerak menelaah, menelusuri kebenaran, tidak lalai, ya, dia memang pengen tahu gimana sih dipelajari gitu ya.
tapi keburu meninggal. Nah, sebelum dia mendapatkan kebenaran itu dengan penuh, dengan benar. Nah, itu kata Imam Ghazali, itu yang masuk kategori dapat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan digeneralisir untuk semuanya. Semuanya dapat keselamatan, semuanya dapat rahmat Allah. Nanti dulu. Nah, kalau gitu kan jadi kesannya Imam Ghazali seorang pluralis. Padahal tidak seperti itu. Padahal pembahasannya ditafsir ya, diperinci lagi oleh Imam Al-Ghazali. Ya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Nah, itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya. Insya Allah nanti kita setelah ini bisa diskusi bareng. Atau mungkin setelah ini ada Ustadz Adian, mungkin kalau udah masuk bisa menambahkan, menyampaikan hal-hal lain lagi yang lebih sempurna lah gitu ya. Silakan Ustadz Bana. Ya, terima kasih Ardi atas pemaparannya yang sangat dalam tentang Imam Ghazali. Setelah ini ada Ustadz Adian yang akan melanjutkan, dan setelah itu mungkin ada beberapa pertanyaan. Kalau ada waktu ya kita lanjutkan dengan pertanyaan 3 atau 4 pertanyaan. Silakan kepada Ustadz Adian, kami persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah. Hadirin rahimakumullah, terima kasih Ustadz Ardi dan semua hadirin yang bisa menghadiri acara ini. Di Facebook saya sudah saya tulis yang hadir insya Allah ya, saya doakan dimudahkan jodohnya, ya dilapangkan rezekinya, ya disembuhkan penyakitnya, dirukunkan keluarganya. Tapi jodoh yang pertama ya, ada Ustadz Hasan Basri ya, ini enggak termasuk yang istri kedua ya. Istri ketiga itu enggak masuk doa ya. Ini untuk yang istri pertama atau suami ya. Gitu. Baik. Terima kasih atas kehadirannya. Jadi gini, buku Ustadz Ardi ini penting sekali karena pertama buku ini menjelaskan masalah yang sangat mendasar dan penting ya. Dan kemudian disampaikan dengan bahasa yang sederhana, sistematis, sederhana gitu ya. Jadi Ustadz Ardi sudah menjelaskan ya bahwa memang masalah-masalah Pak Imam Ghazali ini penting banget karena kenapa penting gitu ya. Itu makanya ditulis oleh Dr. Majid Ihsan Al-Kilani tadi dalam buku Hakadha Dhahara Jilu Salahuddin. Buku ini kan menarik ya karena diterjemahkan oleh Ustadz Asep Sobari dan temannya waktu itu. Dan waktu beliau kuliah di Madinah. Dulu kan ada kesan ya Imam Ghazali itu ditolak di Madinah. Ternyata tidak. Ya, Ustadz Asep Sobari cerita dosen beliau, dosen sejarah di Madinah itu malah menganjurkan baca buku ini, ya buku demikian lahirnya generasi Salahuddin itu. Kenapa ini buku ini penting? Ya karena ini menjelaskan ya background, ya kenapa sih umat Islam waktu itu kok bisa kalah gitu loh dalam perang salib. Padahal umat Islam itu punya khalifah, sistemnya sistem Islam, syariat Islam berlaku. Umat Islam umat yang paling pinter, umat yang paling kaya waktu itu, ya. Itu puncak bisa dikatakan puncak sains Islam itu sekitar abad 10, 11, 12, 13 itu. Imam Al-Ghazali kan meninggal 1111 Masehi, ya. Itu puncaknya. 1035 Masehi itu meninggal Ibnu Haytham, ilmuwan muslim yang diakui sampai sekarang, ya, ilmuwan muslim yang luar biasa. Sekitar tahun itu juga meninggal Abu Raihan Al-Biruni. Jadi umat Islam itu paling hebat di dunia, tapi kok kalah dalam perang salib melawan preman-preman Eropa itu. Ya, Yerusalem dikuasai, dijajah sampai 88 tahun. Ya, jadi kenapa gitu ya? Ada khalifah, syariat Islam berlaku, sistem Islam berlaku, umat Islam paling kaya, paling pinter. Nah itu yang dianalisis, ya di buku itu. Nah, tadi Ustaz sudah menjelaskan seputar perang salib. Ya. Jadi kalau kita lihat ya. Imam Al-Ghazali meninggal 1111 Masehi. Kota Yerusalem baru dibebaskan Salahuddin 1187. Ya, jadi Imam Al-Ghazali tahun 1096 itu iktikaf di Masjid Al-Aqsa. Ya, 1096 itu. 3 tahun kemudian Al-Aqsa dikuasai pasukan salib. Ya, puluhan ribu kaum muslimin yang di Yerusalem itu dibantai, ribuan yang disembelih di dalam Masjid Al-Aqsa sampai ada genangan darah setinggi mata kaki. Nah ini sejarahnya itu sangat penting. Makanya Imam Ghazali melihat gimana nih gitu ya. Khalifah sudah didatangi waktu itu ya.
ditunjukkan pembantaian segala macam, khalifah malah di buku itu diceritakan dia nggak peduli, sampai khalifah sendiri bilang burung merpatiku sudah 3 hari tidak pulang. Jadi khalifah itu lebih memperhatikan burung merpatinya yang si Balqok namanya, yang 3 hari nggak pulang daripada mikir kaum muslimin yang dibantai di Yerusalem. Waktu itu belum ada video kan masalah. Ya, tapi ada bukti-bukti tulang belulang, rambut segala macam. Itu jadi kondisi umat Islam itu menyedihkan. Orang-orang diajak berjihad nggak mau. Ya, itu masalahnya. Ya, jadi bukan kenapa Al-Ghazali kok nggak di dalam Ihya tidak ada kitabul jihad. Memang bukan Al-Ghazali bukan menulis kitab jihad di situ. Ya, beliau nanti menjelaskan masalah jihad ya di kitab yang lain, terutama kitab-kitab fikih. Dan nanti penting lagi karena murid beliau Syekh Ali As-Sulami itu yang menjabarkan ide Al-Ghazali tentang strategi membebaskan kota Yerusalem. Syekh Ali As-Sulami ini menulis kitabul jihad. Nah, ini saya belum ketemu di Ustaz Ardi kitabul jihad. Ini saya ketemunya di internet ya, dalam terjemahan bahasa Inggris lagi. Nah, itu ada 2 langkah penting yang dilakukan Syekh Ali As-Sulami. Ya, itu butuh waktu melahirkan generasi tadi, generasi Salahuddin. Nah, itu bisa dibaca di buku itu bagaimana strategi ya untuk melahirkan satu generasi unggul melalui madrasah, melalui pendidikan. Cuma emang berat banget. Saya pernah bilang sama Ustaz Ardi, sanggup nggak sih kita menerapkan metode pendidikan Imam Ghazali yang nanti terbukti melahirkan? Ya bayangan aja ya, cucu muridnya Al-Ghazali yang nanti menjadi penasihat Salahuddin, itu namanya Al-Hafidh Ibnu Asakir. Itu beliau pendiri madrasah hadis pertama di dunia Islam, di masa Nuruddin Zangki. Al-Hafidh Ibnu Asakir ini menulis kitab Tarikh Damaskus, sekitar 74 jilid. Ya, jadi kita lihat cucu muridnya aja hebatnya kayak begitu. Gitu ya. Jadi nanti kita lihat murid-murid Imam Ghazali itu ulama-ulama hebat. Ya, dan salah satu yang berat apa Imam Ghazali itu nggak membolehkan muridnya menjadi pegawai negeri, menjadi pegawai pemerintah, itu yang berat. Beliau mengharamkan muridnya menjadi. Al-Ghazali ditawari lagi masuk ke Nizamiyah nggak mau. Begitu, padahal waktu itu pemerintahan Islam, hukum Islam yang berlaku. Ya, ini nanti menjadi kalau kita kaji betul ya. Model pendidikan Imam Ghazali itu yang nanti yang dikopi oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Ya, dengan mendirikan madrasah Qadiriyah itu. Nah, itu yang menarik. Dan Prof. Alatas bilang kondisi kita sekarang ini ya, secara prinsip itu sama persis dengan kondisi yang dialami oleh Imam Ghazali. Bahkan lebih rumit sekarang. Karena dulu dominasi peradaban Islam tinggi, Eropa lebih tertinggal sekitar 600 tahun, ya. Tapi prinsipnya sama persoalannya, ya. Pertama penyakit hubud dunia, pertama perpecahan. Tadi Ustaz Ardi sudah menunjukkan contoh, ya. Umat Islam itu konflik mazhabnya parah banget, dan konflik mazhabnya itu ya Asy'ari dengan Hambali waktu itu, sampai bunuh-bunuhan di kampus Nizamiyah itu. Ya, kalau satu mazhab mendirikan masjid dihancurkan mazhab yang lain. Ini harus kita pelajari betul karena jangan sampai kita mengulang gitu loh, ya kan? Sejarah yang pernah terjadi dulu. Ya, itu yang dilakukan Imam Ghazali ini sebetulnya. Sekarang kalau kita lihat ya, ada yang mengkritik Imam Ghazali yang penting tadi. Jadi, nah kita lihat nanti setelah melahirkan generasi Salahuddin, model pendidikan Al-Ghazali juga yang nanti melahirkan generasi Muhammad Al-Fatih. Ya, di disertasinya Dr. Muhammad Isa Ansori di UIK, pendidikan akidah Sunan Bonang, dan nanti juga Wali Songo yang lain mewakili seluruh Wali Songo. Itu Sunan Bonang menggunakan pemikiran Imam Ghazali. Jadi Islamisasi Nusantara ini, basic pemikirannya itu pemikiran Imam Ghazali. Ya, nanti dibuktikan lagi dengan kitab jihadnya Syekh Abdul Somad Al-Falimbani, itu abad ke-18. Jadi 300 tahun kemudian setelah abad ke-15 ya Wali Songo, muncul ulama besar. Ya, itu bisa dikatakan sanadnya di atasnya Syekh Nawawi Al-Bantani. Ya, jadi kitab jihadnya Syekh Abdul Somad Al-Falimbani ini Nasihatul Muslimin, Batadkiratul Mu'minin, ya, fi fadhailil jihad fi sabilillah wa karamatil mujahidin fi sabilillah. Judulnya panjang. Nah, menurut Suluk Orogronya, kitab jihadnya Syekh Abdul Somad Al-Falimbani inilah yang menginspirasi jihad di Nusantara, terutama jihad di Aceh melawan penjajah. Nah, hebatnya lagi, Syekh Abdul Somad Al-Falimbani ini yang ngasih semangat jihad pada kakeknya di Ponorogo, kepada Paku Alam, gitu. Dan beliau jihad langsung ke Thailand. Dan Syekh Abdul Somad Al-Falimbani gugur di Thailand Selatan. Ya, beliau makamnya sekarang ada di Thailand Selatan.
Ya. Makanya kenapa ini penting? Metode ya pemikiran dan metode Tazkiyatun Nafs Al-Ghazali dan metode pendidikan gerakan pemikirannya itu ya, gerakan pendidikannya itu di dunia Islam pengaruhnya sangat besar. Makanya saya kaget sekali waktu di kampus banyak. Bahkan saya ada seorang profesor kawan baik saya, Ustadz Hasan Basri, tentu kenal, nggak usah saya sebut namanya gitu. Karena profesor ini baik orangnya. Nah, beliau menulis buku yang mengecilkan Imam Al-Ghazali ya. Ternyata memang biasa di perguruan-perguruan tinggi di beberapa tempat saya cari, oh ternyata selalu disebarkan bahwa gara-gara ikut Imam Ghazali umat Islam mundur gitu. Sampai sang profesor itu saya tulis surat pribadi 7 halaman. Terutama buku Dr. Ihsan Al-Gilani saya tunjukkan bahwa akhirnya beliau alhamdulillah merevisi bukunya. Ya karena sebetulnya orang baik. Cuma begitu dia terima waktu kuliah, yang diterima seperti itu. Bukan hanya yang liberal gitu ya, yang liberal yang ini enggak. Makanya waktu saya seminar terakhir di Kementerian Agama, waktu itu Menteri Agama Lukman Saifuddin ya, pembicaranya 3 orang. Profesor Komarudin Hidayat, saya, 1 pendeta. Moderatornya Ulil Absor. Itu yang hadir termasuk pejabat-pejabat negara, terus rektor-rektor UIN Jakarta juga hadir, Profesor Nabilah itu. Waktu itu Ulil Absor kan teman saya lama, tapi saya 17 tahun nggak komunikasi dia. Dia nyindir saya gitu loh. Nah, kalau Mas Adian ini sebetulnya dia NU sebenarnya, tapi NU garis lurus katanya. Dia bilang gitu waktu seminar. Terus saya bales, Ulil ini katanya sekarang ini sudah ikut Imam Ghazali, tapi saya nggak percaya. Ya, saya nggak percaya. Itu di forum saya bilang itu kan. Kenapa? Kalau ikut Imam Ghazali pasti tidak liberal. Gitu. Jadi melalui forum ini saya tegaskan, saya mengajak Ulil Absor berhenti jadi liberal. Ya orang pada ketawa. Dan ada tulisan saya, silakan di internet dicari. Ada tulisan saya mengajak Ulil Absor berhenti jadi liberal. Saya bilang kalau ikut Al-Ghazali nggak mungkin liberal. Jadi ini salah paham. Ya, mudah-mudahan lah Ulil Absor. Ya saya masih WA dia juga. Ya saya kenal baik, tapi dari dulu memang beda pendapat. Ya saya kritik. Ya, jadi kalau mau ikut Al-Ghazali serius begitu. Itu jadi pentingnya di situ ya, memahami Al-Ghazali. Maka di At-Taqwa kan sampai kita buat program PK3 ya, pemikiran Al-Ghazali Alatas ya, program kuliah kepakaran khusus. Ya, jadi ini buku Ustadz Ardi ini saya minta emang supaya segera di launching serius ini. Ini buku yang sangat penting karena mudah difahami. Ya, mudah difahami, mudah dibaca. Ya, Ustadz Ardi kan memang meskipun ilmunya banyak tapi simpel. Ya, Ustadz Hasan Basri tahu betul tuh. Ya simpel dia. Ya meskipun banyak akhwat yang suka dia, ibu-ibu muda ngejar-ngejar, tapi dia setia pada istri yang pertama itu. Ya itu, nah itu contoh itu ya, itu kiai yang patut dicontoh itu kayak begitu. Ya jadi jangan pernah menyakiti istri pertama, itu prinsipnya. Karena di depan saya ini ada istri saya, jadi saya harus pura-pura setia juga. Ya. Gitu Ustaz Hasan Basri ya, antum nulis Facebook 25 tahun perkawinan gini ya, itu tahulah sebenarnya kayak gimana ya. Gitu ya. Jadi itu Al-Ghazali ini pentingnya di situ ya. Jadi konkret nyata ya pemikirannya seperti itu. Jadi dan juga adil, itu yang penting. Ustaz Ardi itu menekankan adil ya, bahwa namanya ulama ada kelirunya. Ya siapa yang nggak ada salah cuma Nabi ya. Bahkan sahabat secara personal saja pernah salah. Ya, makanya tadi bilang ada ulama yang mengkritik ini, oh kita jangan antipati. Ya, jadi jangan antipati dengan Imam Ghazali, jangan antipati dengan Ibnu Taimiyah, ya, jangan antipati dengan ulama-ulama yang lain. Itu saya pernah di Khartoum 1 bulan ya. Saya hadir sekali di majelisnya Syekh Amin Al-Hajj. Itu ketua Robitoh Ulama Dunia Islam. Beliau kalau dari mazhab itu Salafi lah. Tapi ketika beliau menulis di bukunya Al-Ilmu ya, Syekh Amin Al-Hajj ini, itu beliau katakan kitab terbaik untuk Tazkiyatun Nafs menurut beliau tetap Ihya Ulumuddin. Ya, cuma beliau mengeluarkan kata hadis-hadis yang dhaif itu dia keluarkan, tapi beliau mengakui. Nah, itu menurut saya ini lumayan nih adil. Ya misalnya Said Hawa mengakui kitab Ihya Ulumuddin itu kitab terbaik, tapi beliau kumpulkan hadis yang sahih dan hasan saja dimunculkan dalam bentuk Tazkiyatun Nafs. Ya.
Jadi jangan antipati. Itu yang pesannya Ustaz Ardi itu penting ya. Letakkan Imam Ghazali dengan adil. Ya, jadi itu juga sikap kita pada ulama kita yang lain. Dan itu sudah masa lalu. Sekarang yang lebih penting kita mengaktualkan. Karena tantangan kita itu lebih berat sebenarnya dibanding dengan tantangan masa Imam Ghazali itu. Ini ya, jadi begini aja yang saya tambahkan ya. Jadi silahkan dibaca bukunya gitu ya saat itu, dan mungkin bisa kita diskusikan lebih jauh ya. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk Ustadz Adian. Nah, ini karena waktu yang sudah mendekati maghrib juga, jadi penanyanya kita batasi menjadi 3 orang saja. Ini sudah ada 1. Nanti, ini sudah ada 2 orang yang ngangkat tangan. Silakan ke Pak Deka Kurniawan. Bisa disampaikan Pak Deka. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Masya Allah, tabarakallah, pencerahan yang disampaikan oleh Ustadz Ardiansyah dan Ustadz Adian. Barakallahu fikum, semoga ilmunya barokah sekali. Jadi amal jariah. Saya menjadi saksi sejarah, memang pendidikan di Indonesia itu menyudutkan Imam Al-Ghazali. Di UIN itu dulu masih YIN namanya, di fakultas yang saya belajar di Usuluddin, memang habis Imam Al-Ghazali itu. Memang masalah besar. Nah, pertanyaan saya kaitannya dengan kondisi sekarang, ternyata Imam Al-Ghazali juga disudutkan oleh sesama kaum muslimin sendiri dari kalangan yang ya kita sering sebut sebagai salafi. Kenapa? Karena Imam Al-Ghazali dituduh atau menurut mereka banyak memuat hadis-hadis yang doif, bahkan palsu di kitab-kitabnya. Gimana menurut pendapat dan penelitian Ustadz Ardiansyah? Demikian, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau langsung dijawab gimana Pak? Apa yang lain dulu? Langsung? Yang lain dulu aja, Bang. Oh, yang lain dulu. Oke. Silakan Pak Denny. Pak Denny Muharram Dani. Pak Denny. Gimana caranya? Kamu bacain, tapi belum aku bikin. Ya, silakan. Silakan Pak Denny. Sudah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktunya. Saya mungkin tentang hadis itu ya. Imam Ghazali sendiri kan mempunyai kitab usul fikih di mana dalamnya membahas tentang ilmu mustalah hadis panjang lebar ya. Baik di Mustasfa ataupun di Al-Mankhul ataupun yang lainnya. Apa itu menjadi salah satu pertimbangan mengenai stok pengetahuan Imam Ghazali tentang ilmu hadis? Karena dalam Mustasfa saya lihat memang cukup panjang juga beliau membahas tentang hadis, kemudian di kitab-kitab usul fikih beliau yang lain. Dan juga mungkin yang perlu saya tidak tahu diangkat atau tidak terkait tasih hadis itu melalui ilham atau kasyaf. Karena kalau saya lihat di ulama hadis sendiri, misalnya Abu Hatim, ketika beliau ditanya oleh seseorang mengenai derajat satu hadis, beliau tidak bisa menjawab dalilnya, tapi beliau ilmu ruzik tubih, itu ilmu yang dirizkikan oleh Allah kepadaku, itu seakan-akan ya ilham ya atau kasyaf, sehingga Abu Hatim bisa menjawab derajat suatu hadis tanpa bisa menjelaskan. Tetapi kata beliau ya
itu ilham. Padahal kita tahu Abu Hatim seorang pakar dalam bidang hadis. Untuk mengeceknya Abu Hatim menyuruh muhadis lain untuk menilai dan akhirnya ada kesamaan. Nah, apa dari sisi itu diangkat juga atau tidak ya tasih hadis melalui ilham ataupun melalui kasyaf yang mungkin sulit diterima oleh orang yang tidak sampai kepada derajat seperti itu gitu ya. Mungkin itu. Kemudian yang kedua terkait penyudutan Imam Ghazali di beberapa kampus, apa mungkin karena yang sering digaungkan itu terkait Hadaratul Nas dan Hadaratul Falsafah ya. Biasanya di kampus-kampus IAIN atau UIN itu sangat menyudutkan Hadaratul Nas, padahal Al-Ghazali sangat setia dengan Nas. Akhirnya ketika Al-Ghazali setia dengan Nas itu mendapat penolakan atau bahkan peminggiran dari diskursus pemikiran di IAIN. Mungkin itu saja. Terima kasih waktunya. Sudah, langsung saya jawab ya. Ya. Baik, pertama yang singkat saja dulu ya. Ustadz Deka, itu yang antum tanyakan sudah saya jawab semua di buku saya. Otoritas Imam Al-Ghazali dalam ilmu hadis. Ya, silahkan antum merujuk langsung di situ. Memang ya sampai hari ini ada yang menyudutkan seperti itu. Ya, nah, di situ saya coba sampaikan sikap saya, pandangan saya, bagaimana harusnya kita menyikapi masalah Imam Ghazali ya, terkait dengan hadis-hadis. Tadi juga saya sudah sampaikan sih sebagian secara singkat pandangan-pandangannya. Ya, beliau tidak maksum, beliau ulama ya. Ada kesalahan mungkin dalam ijtihadnya dan sebagainya, tapi jangan juga sampai kita merendahkan ulama seperti orang yang betul-betul tidak paham hadis gitu. Ya, jadi Imam Ghazali mungkin kalau dibanding Imam Bukhari ya jelas Imam Bukhari lah secara ilmu hadisnya lebih tinggi. Tapi kalau dibanding kita, ya jauh lah, gitu ya. Bahkan kalau boleh dibilang dibanding ulama hari ini pun saya rasa masih lebih unggul Imam Ghazali. Kalau mau dikaji lebih mendalam. Ya, jadi insya Allah sebenarnya, nah ini saya coba kaitkan dengan pertanyaan pertama di chat ya. Kenapa latar belakangnya? Saya kurang tidak bisa memastikan, tapi ada beberapa kemungkinan yang bisa saya coba analisis. Bisa jadi memang orang kenapa mengkritik, kenapa jadi ada seperti sentimen itu bisa jadi karena salah referensi ya yang dia baca. Sehingga yang dia temukan referensinya itu adalah referensi-referensi yang menyudutkan saja. Sehingga dia tidak menemukan referensi pembanding. Nah, itu kan beda tuh orang kalau seandainya hanya dapat satu referensi saja. Sehingga udah yang dilihat itu saja. Ya, sehingga akhirnya udah di kepala dia begitu. Oh, Imam Ghazali itu nggak ngerti hadis. Imam Ghazali itu, dan ini yang paling populer memang tuduhan ini yang paling populer nih sampai hari ini masih kita dengar. Terus Imam Ghazali itu tidak mau berjihad dan sebagainya. Kutipan-kutipan itu yang kemudian dia terima. Sehingga akhirnya salah paham karena referensi yang dia terima salah. Tapi kalau dia coba membuka lagi wawasannya dengan mengkaji referensi yang lain, referensi pembanding, mungkin dia akan dapat pandangan yang berbeda. Gitu kan? Nah, makanya di sini saya coba menawarkan lah referensi pembanding buat teman-teman supaya jangan sampai salah paham gitu ya. Makanya saya bilang petunjuk jalan untuk kembali. Ibaratnya mungkin ada orang yang udah jalan ke sana pemikirannya ternyata ini saya kasih tahu nih, ini yang benar begini kira-kira, yang adil lah kira-kira begini. Supaya dia putar arah lagi. Oh, kalau gitu saya jangan terus-terusan menghina Al-Ghazali, jangan mencela Al-Ghazali, tapi tetap menghormatinya secara proporsional. Beliau seorang ulama yang jasanya banyak ya. Tapi kalau dibilang tidak ada celah ya tidak sama sekali. Ya, kalau kata Imam Az-Zahabi dalam Syiar Alamin Nubala, Al-Ghazali alim kabir. Imam Ghazali imam besar, ya alim besar, tapi walaisa min syartil alim annahu la yukhti. Tapi bukan jadi syarat kalau orang alim besar itu tidak pernah salah. Tidak begitu. Dan itu berlaku kepada semuanya, bukan hanya Al-Ghazali. Ya, jadi semua ulama pasti ada salahnya. Tapi kalau kita hanya fokus pada kesalahan ulama saja, itu tidak beradab. Kalau kata Profesor Alatas, yang namanya adab itu adalah yang diperhatikan jasanya, bukan kekurangannya.
Ya, jasa Imam Al-Ghazali itu terlalu banyak kepada umat ini. Kalau kita sibuk mengurus yang kurangnya saja, ya itu kita jadi tidak akan mendapatkan manfaat besar dari beliau, dari karya-karyanya. Ya. Jadi seperti itu. Jadi bisa jadi ada yang salah referensi, ada mungkin juga yang memang sengaja, mungkin ini dari kalangan luar Islam, yang sentimen motifnya. Ada orang-orang orientalis yang tidak jujur ya, tapi ada juga orang-orang dari pengkaji Al-Ghazali di barat yang memang insaf, dia juga memberikan data-data yang sesuai fakta bisa juga. Tapi ada yang memang sentimen sehingga akhirnya menyudutkan. Ya, seakan-akan kemunduran sains itu gara-gara Al-Ghazali. Padahal para pengkaji yang jujur tidak akan mengatakan begitu. Bahkan Syekh Yusuf Qardawi saja di bukunya Al-Imam Al-Ghazali Baina Madihihi wa Naqidihi, dia bilang nggak masuk akal yang namanya seorang Al-Ghazali sendirian, tidak punya kekuatan politik, tidak punya kekuatan kekuasaan, menghancurkan sains sendiri. Nggak bisa, nggak mungkin. Jadi itu hal yang tidak masuk akal. Adapun yang terjadi pada umat Islam kemudian, ya boleh dibilang tertinggal, mundur, itu ibarat penyakit yang sudah datang, yang datang bukan baru, tapi udah lama, sedikit datang, kemudian akhirnya jadi kronis, parah. Ya sudah, pada saatnya tinggal menunggu hancurnya saja. Kayak tubuh kita, ya kayak sekarang COVID ya, udah ada komorbid gitu kan, udah ada komorbid terus kena COVID lagi, ya sudah tambah parah kan begitu. Ya, tidak ada COVID saja kita punya penyakit bawaan itu berbahaya, apalagi ada penyakit bawaan. Jadi begitu juga yang terjadi sebenarnya. Jadi tidak bisa hanya menyalahkan seorang Al-Ghazali. Makanya di sinilah pentingnya kita mengkaji. Dan kemudian boleh dibilang apa yang bisa membuat orang itu salah? Ya betul juga, mungkin bisa juga karena malas baca. Ya, malas baca. Kita penting banget ya, saya selalu ingetin bagaimana padahal kan Islam itu perintah pertamanya wahyu itu iqra. Baca gitu ya. Tapi kadang-kadang umat Islam ini malas baca. Ya. Jadi cuma dengar saja langsung oh iya, tapi nggak coba mengkaji lebih dalam. Sehingga akhirnya ya dia tidak ada perubahan cara pandang, cara pikir. Dan akhirnya jadi ikut-ikutan terus. Nah itu semangat yang seperti ini yang beda banget sama Imam Ghazali. Makanya kalau kita baca yang tadi tentang masalah keraguan Imam Ghazali di buku ini, Imam Ghazali itu orang yang nggak suka terima begitu aja. Dia nggak mau tuh sekedar ikut-ikutan. Iya enggak. Makanya dia bilang saya itu dari masih muda, hobi saya itu memang untuk idraki haqaiqil asya. Saya itu pengen banget mencapai hakikat sesuatu. Jadi benar-benar sampai dalam. Jadi kalau dia misalnya mau mengkritik filsafat, filosof, itu dia bukan kata orang. Dia baca itu buku-buku filsafat Islam. Dia bilang kan diceritakan tuh di Al-Munqidh. Saya baca 2 tahun. Di tengah saya mengasuh mahasiswa ratusan, ada 300 sampai 400 mahasiswa tuh di Nizamiyah. Dia baca, kemudian setahun kemudian dia perdalam lagi. Jadi 3 tahun itu kajian filsafat dia bahas, dia perdalam. Baru dia nulis tuh Maqasidul Falasifa, Tahafutul Falasifa. Jadi tidak mengkritik sembarangan. Bukan kata orang. Kalau kata dalam hadis bukannya qala wakil, ya, tapi betul-betul dikaji. Begitu juga ketika Imam Ghazali mengkritik batiniyah. Itu beliau pegang kitab batiniyah dulu. Jadi batiniyahnya dikaji, dipelajari sampai dia bisa menulis kitab Fadhaihul Batiniyah. Itu kan kalau diterjemahkan kan membongkar kebusukan batiniyah. Jadi benar-benar ditelanjangi batiniyah dalam bukunya itu. Persis seperti Al-Ghazali mengkritik kalangan filosof. Kalau kita baca kitab Fadhaihul Batiniyah itu sama persis, metodenya pun sama, sangat adil. Ini porsinya begini, lalu ini yang salah, yang sesat begini, yang kafir begini, itu sangat begitu. Jadi Imam Ghazali bilang dalam Al-Munqidh itu jangan suka mengkritik tanpa mempelajari lebih jauh, lebih dalam. Itu persis kayak orang memanah di tengah kegelapan. Kalau seandainya orang mengkritik tanpa mengetahui lebih jauh, jangan. Nah, jadi kadang-kadang mungkin orang yang ikut-ikutan lah boleh dibilang gitu ya. Dia ikut-ikutan saja. Maka kadang saya pernah nanya tuh waktu di Kalimantan, ada orang bilang, Ustaz saya dengar Ihya itu banyak hadis palsunya. Saya tanya, Bapak udah pernah baca Ihya belum? Ya belum. Nah itu masalahnya saya bilang. Ya dia belum pernah baca Ihya tapi udah bilang ikut-ikutan aja. Ya, jadi itu problem juga ya, sehingga akhirnya membuat kritikan itu sampai hari ini masih terdengar, dan itu ya memang sulit dihindari juga. Tapi kita berusaha, saya sih ya sekedar menyampaikan saja ini loh, saya pengen sampaikan pandangan, ada referensi pembanding lah kira-kira begitu. Oke, jadi begitu. Kemudian yang dari Mas Denny,
tentang ilmu usul fikih, ya betul memang. Ya, Imam Ghazali nulis tuh di Al-Manhul, kemudian di Al-Mustasfa. Bahkan ada satu kitab beliau yang lebih gede lagi, namanya Tahdzibul Usul. Cuma sayangnya kitab itu tidak ketemu sama kita. Sampai hari ini naskahnya tidak ada. Entah itu di antara kitabnya yang hilang. Jadi Imam Ghazali menyebut kitab itu di Al-Mustasfa. Di muqaddimahnya beliau sebut, saya punya kitab dalam bidang usul fikih namanya Tahdzibul Usul, lebih besar dari Al-Mustasfa. Jadi kalau seandainya dari dua kitab itu saja kita bisa melihat kepakaran ilmu hadis Al-Ghazali, apalagi kalau kitab Tahdzibul Usul ini sampai ke kita. Maka ada seorang peneliti Al-Ghazali, Syekh Muhammad Al-Mahdali, sampai bilang, seandainya kitab Tahdzibul Usul itu sampai kepada kita, saya berani mengatakan bahwa Imam Ghazali itu adalah imam di bidang hadis. Dikatakan begitu oleh Imam Al-Mahdali. Ya. Nah, jadi itu memang sebenarnya, nah, di buku saya bahas bagaimana otoritas Imam Ghazali dalam ilmu hadis. Di bidang apa? Kalau dibilang Imam Ghazali tidak ahli, oke, di bidang apa? Ilmu hadis itu ada banyak. Ada diroyah, ada riwayah, ada ma'aniul hadis. Yang tidak otoritatif yang mana? Nah, itu perlu dipetakan dulu dan disikapi dengan adil. Ya, nah itu jadi seperti itu. Yang kedua, masalah metode ilham kasyaf. Di buku saya memang saya tidak bahas karena itu masalah yang debatable. Jadi saya tidak masukkan itu. Meskipun saya tahu di kalangan sufi ada yang mensahihkan hadis dengan metode kasyaf. Ya, tapi itu saya tidak masukkan bahasannya karena memang itu kalau boleh dibilang pembahasan dengan kasyaf itu kan lebih subjektif. Ya, hanya orang-orang tertentu yang paham. Susah memverifikasinya kasyaf itu bagaimana. Meskipun itu diterima sebagai epistemologi oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah, Imam Ghazali menulis itu juga. Kalau dalam kitab Aqaid Nasafiyah itu epistemologi 3 yang disebut. Al-Hawasus Salimah, Al-Aqlu, Al-Khabarus Shadiq. Tapi dalam syarahnya Imam At-Taftazani mengatakan ilham itu bisa masuk juga epistemologi itu. Ya, sehingga sebenarnya bagi sebagian kalangan ilham, kasyaf itu bisa jadi salah satu epistemologi ilmu juga. Cuma kan masalahnya ada sebagian yang menolak juga. Ya, daripada ribut saya nggak mau, udah deh. Itu masing-masing aja deh. Ya. Jadi yang ada kasyaf, ya mungkin dia memang pendekatannya begitu. Tapi jangan juga nanti disalahartikan bahwa Imam Ghazali itu setiap kali menulis hadis dia selalu dengan kasyaf. Itu juga nggak benar. Ya, nggak benar juga. Karena Imam Ghazali di dalam Ihya-nya itu hadis-hadisnya ada yang dari Sahih Bukhari, ada yang Sahih Muslim, dan kitab-kitab hadis banyaknya dari Hilyatul Auliya, ya, dari Kutul Qulubnya Abu Thalib Al-Makki, dari Al-Harith Al-Muhasibi, dan dari para guru-gurunya. Dan pendekatan Imam Ghazali dalam kitab Ihya itu memang metodenya bukan metode muhaddisin, tapi metode fuqaha yang dipakai oleh Imam Ghazali dalam kitab Ihya itu. Sehingga ada perbedaan. Ya, jadi itu masalahnya. Jadi kalau saya pribadi memang belum memasukkan pembahasan kasyaf dalam buku saya. Karena saya pikir udahlah ini nggak usah diperpanjang lah ya. Ya, jadi supaya adem-adem aja lah kayak begitu kan, jadi lebih enak. Ya, al-khuruj minal khilafi mustahab, ya, kata ulama gitu kan, keluar dari khilafiyah itu mustahab, lebih baik nggak usah. Ya, nah, terus masalah yang ketiga, kalau dibilang mungkin kritiknya karena pembahasannya tentang hadaratun nas dan Al-Ghazali dianggap terlalu nas tekstualis, sebenarnya saya kira itu tuduhannya juga kurang pas. Kalau dikaji lagi kitab Al-Ghazali itu luar biasa. Bukan nas sekali, bukan tekstualis. Ya, coba kaji kitab-kitabnya. Jadi juga jangan hanya kata orientalis, jangan kata orang, kaji kitabnya. Saya ngajar anak-anak ATKO nih di sini. Ada satu kitab yang kita bahas, namanya kitab Ar-Risalah Al-Laduniyah dengan ATKO, mahasiswa ATKO nih, ATKO 2. Itu di situ klasifikasi ilmunya Al-Ghazali mulai apa? Wa aktsaru ulumi syar'iyyati aqliyatun. Ya, wa aktsaru ulumil aqliyati syar'iyyatun. Dia bilang gitu. Kebanyakan ilmu syariat itu rasional, akliyah. Dan kebanyakan ilmu akliyah juga syar'i. Jadi artinya Imam Ghazali menurut para syarahnya ini tidak memisahkan. Ini ada klasifikasi tapi menyatukan antara ilmu agama dan ilmu umum. Itu luar biasa pandangan filosofis ini. Dan itu sangat menarik, ya. Cuma sayang banyak orang nggak paham. Makanya Imam Ghazali di kitab itu juga mengatakan liman inda alimiha, inda arifiha, bagi yang paham, bagi yang tahu. Kalau yang nggak tahu mungkin menganggap Imam Ghazali tekstualis. Cuman kalau kita lihat kitab Imam Ghazali, nggak begitu. Coba dikaji lagi bagaimana Imam Ghazali mengelaborasi hadisnya, diroyatul hadisnya, itu tidak tekstualis. Luar biasa diroyahnya, pemahamannya, canggih betul.
Ya, cuma kan ya orang ngikut aja dan itu tadi. Jadi malas baca, cuma dikata orang begitu diterima aja. Oh iya. Padahal coba kalau dibaca. Alhamdulillah koleksi kitab saya tentang Imam Ghazali banyak. Ya, insya Allah saya sudah baca kitab-kitab itu. Hampir semuanya saya baca. Cuman yang belum saya punya aja belum saya baca. Lagi nunggu dananya. Ya, dan nunggu nanti diajak ke Mesir bareng Ustadz Bana lagi tuh beli di pameran lagi. Ya, mungkin sih itulah sementara yang bisa saya sampaikan. Ya, wallahu a'lam. Oke. Ini di chat masih ada, Pak. Apa kita sudahi karena waktu atau satu saja, Pak, ini? Yang apa betul cerita di akhir hayatnya beliau memeluk kitab Sahih Bukhari menunjukkan penyesalan atas lemahnya beliau tentang ilmu hadis, dan mungkin ini juga sudah dipaparkan di buku antum. Ya. Dari mana sumber cerita itu, Pak? Terakhir. Ya, di buku saya ada, betul. Di buku saya bahas. Kalau dibilang Imam Ghazali megang Sahih Bukhari, betul. Imam Ibn Taimiyah juga menulis itu. Wa kana Sahihul Bukhari ala sadri. Disebut bahwa Sahih Bukhari itu memang dipegang. Tapi kalau dibilang menyesal, itu enggak. Nah, itu yang enggak benar. Jadi Imam Ghazali itu bukan menyesal karena tidak belajar hadis, tidak, bukan. Di buku saya bahas. Imam Ghazali itu meningkatkan studi ilmunya hadis dari metode wijadah menjadi metode sama dan qiraah. Kalau dalam ilmu hadis itu ada yang namanya tahammul wal ada. Ya, metode mentransfer ilmu dari ulama, dari guru dan menyebarkannya. Itu namanya tahammul wal ada. Jadi ada yang paling tinggi itu sama dan qiraah. Talaqi langsung, mendengar langsung gurunya gitu ya. Nah, mungkin dulu Imam Ghazali punya guru-guru juga. Ya, dari yang banyak kalau kita lihat di buku saya juga saya sebutkan guru-guru Imam Ghazali dalam hadis. Nah, kemudian lebih intensif lagi ya belakangan. Jadi bukan berarti Imam Ghazali nyesel saya. Enggak, bukan nyesel itu, enggak. Ya, jadi itu enggak, tapi ingin meningkatkan. Itu bukti kehausan yang luar biasa. Sudah menjadi hujjatul Islam, sudah menjadi imam, tapi masih haus ilmu. Nah, makanya kalau kita yang belum jadi hujjatul Islam, belum jadi ulama, jangan berhenti belajar. Masa Arba'in Nawawi aja nggak pernah baca, gitu kan? Nah, kira-kira gitu. Jadi memang harus lebih semangat lagi. Ya, jadi sebenarnya bukan karena menyesal, tapi karena ingin menyempurnakan keilmuannya, kalau boleh dibilang begitu. Yaitu dari para pengkaji Al-Ghazali mengatakan menyempurnakan dari metode wijadah menjadi metode sama dan qiraah. Kalau yang di kalangan hadis ada 8. Paling rendah wijadah. Apa itu wijadah? Wijadah itu mengambil kebanyakan dari buku. Kayak kita zaman sekarang nih, kalau ngutip hadis dari Sahih Bukhari itu wijadah tuh. Karena cuma dari buku saja. Tidak talaki ke guru misalnya. Tapi ada yang lebih rendah kalau zaman sekarang menurut saya, bukan wijadah, ya, namanya kopasiyah. Ya, copy paste dari Google, dari YouTube, dari WA, itu lebih rendah dari wijadah tuh. Ya, mungkin itu kira-kira. Wallahu a'lam. Oke. Mungkin kita cukupkan untuk yang bertanya. Nanti selebihnya bisa via pribadi lewat Facebook atau WA beliau, Ustaz Ardi. Dan ini ada pengumuman juga dari Diva Books bahwasanya yang ikut kajian sore ini mendapatkan diskon 50% ya yang ingin membeli bukunya Ustaz Ardi. Itu saja. Dan karena waktu juga kita akhiri diskusi ini, majelis ini. Mari kita tutup dengan bersama membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Kafaratul majlis subhanakallahumma. Nanti ada pertemuan-pertemuan selanjutnya dengan Ustaz Ardi, dengan Ustaz Adian di At-Taqwa. Dan saya minta maaf bila ada salah. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Tanjung ya. Assalamualaikum Ustaz. Kiai, pamit ya. Ustaz Adian. Assalamualaikum. Jangan nambah madu. Jazakallahu khairan Ustaz Ardiansyah ilmunya.